Bab 1061, Kebangkitan setelah 50.000 tahun. Raja Asura sudah memiliki keyakinan 90% bahwa ia akan mampu menangkap Lin Ming. Namun, ia khawatir jika mencapai lebih dalam lagi, akan terjadi perubahan aneh. Untuk menjamin kesuksesan mutlak, ia melepaskan kendalinya. Jika ia membuang tangannya, ia masih bisa menebusnya dengan menelan lebih banyak energi esensi di masa depan, tetapi jika ia kehilangan tulang naga tertinggi maka semuanya sudah berakhir. Pada saat itu, Lin Ming merasakan kematian semakin dekat dengannya. Dia hanya memiliki satu manik pembunuh dewa yang tersisa di tangannya, dan dia juga telah menghabiskan sebagian besar efek jimat pelindung ilahi. Tidak pasti apakah dia bisa bertahan melawan serangan Raja Asura ini dan juga menembus lebih dalam ke dalam magma. Beri aku hidupmu. Raja Asura menggenggam ke bawah. Seluruh tubuhnya tertutup kabut darah tebal dan tiba-tiba menonjol keluar. Wajahnya tidak lagi terlihat seperti pria tampan, sekarang ia tampak tidak berbeda dengan iblis yang mengerikan dan kejam. Lin Ming tidak akan hanya berdiri di sana dan menunggu kematian membawanya. Dia memutar esensi sejati pelindungnya hingga batasnya dan menembakkan manik pembunuh dewa terakhir di tangannya. Manik pembunuh dewa ditangkap oleh cakar iblis itu dan terbungkus dalam kabut darah yang melonjak. Bang! Manik pembunuh dewa meledak, meledakkan sebagian besar kabut darah. Tapi, itu tidak cukup untuk menghentikan Raja Asura. Setelah mengorbankan daging dan darahnya, kekuatan Raja Asura kini berada pada 20% dari kondisi puncaknya. Saat Lin Ming melihat cakar ini hendak menghubunginya, dia meninju dadanya sendiri. Dia bersiap untuk mengeluarkan esensi darahnya sendiri dan membakarnya. Esensi darah Phoenix bisa terbakar tanpa berkurang, tapi jika Lin Ming membakar esensi darahnya sendiri tidak akan ada yang tersisa. Setelah meninju dadanya, Lin Ming telah memaksa keluar 30% esensi darahnya. Begitu dia membakarnya, itu akan sangat mengurangi umurnya dan mempengaruhi budidayanya di masa depan. Tapi, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Selama dia memiliki secercah harapan untuk selamat dari neraka ini, dia harus meraihnya dengan semua yang dia miliki. Tapi saat dia hendak membakar esensi darahnya, dia tiba-tiba terkejut. Cincin ungu ekstrim miliknya terlepas dari jarinya saat digenggam oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Lin Ming bingung. Kemudian, pada saat itu, kekuatan besar dan tak terlukiskan mengalir dari cincin valet ekstrim, berubah menjadi aurora cahaya ilahi redup yang berkumpul di depan Lin Ming, menghalangi cakar iblis berdarah yang mengerikan. Lin Ming tidak percaya saat dia melihat wanita muda di depannya. Dari pakaiannya dan bentuk punggungnya, dia jelas, Yan Little Moon. Yan bulan kecil. Bagaimana ini mungkin? Wanita muda yang muncul dari Extreme Valet Ring ini benar-benar mirip dengan Yan Little Moon, tapi tidak mungkin Yan Little Moon bisa memiliki temperamen dan aura menakutkan dari wanita ini. Lin Ming mendorong kembali esensi darah yang bergolak di permukaan. Tanpa cukup waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun, wanita itu telah mengulurkan tangan putih rampingnya ke arah cakar yang dipenuhi energi iblis. Merusak. Bibir merah wanita itu terbuka dan satu kata muncul, ringan dan halus, bergema seperti perintah kesengsaraan surgawi. Cakar iblis itu menjadi seperti kaca yang menghantam batu besar, mereka mulai retak dengan suara, KKK. Apa? Lin Ming tercengang. Adapun Raja Asura, matanya membelalak tak percaya saat dia menatap wanita yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Siapa kamu sebenarnya? Raja Asura mengalami disorientasi. Alam mistik Dewa Binatang telah sepenuhnya tertutup, jadi dari mana datangnya wanita luar biasa dan menakjubkan ini? Dan melihat budidayanya, dia hanya berada di puncak Sevenfall, terlebih lagi, dia sengaja menekan budidayanya di alam ini. Kalau tidak, dia pasti sudah menembus Eightfall. Ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang dengan bakat kultivasi ekstrim, jadi sepertinya tidak palsu. Selain itu, wanita ini sangat kuat sehingga dia tidak perlu memalsukan kultivasinya. Apakah dia benar-benar berada pada tahap ketujuh penghancuran kehidupan? Bagaimana seseorang di tahap ketujuh penghancuran kehidupan bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu hebat? Apa yang terjadi di sini? Raja Asura merasa seperti jatuh ke dalam mimpi. Ia bahkan belum melihat wanita itu melakukan apapun sekarang. Lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia tidak merasakan satupun fluktuasi esensi sejati. Dia tidak menggunakan esensi sejati sama sekali. Yang dia gunakan hanyalah satu pemikiran dan satu kata. Tapi hanya dengan itu saja sepertinya dia menggunakan dao surgawi, menyerang dengan kekuatan pembalasan surgawi. Hanya dengan itu, dia telah menghancurkan serangan yang dipanggil Raja Asura di pantai sambil membuang tangannya. Wanita itu sama sekali tidak menaruh perhatian pada Raja Asura. Dia samar-samar menoleh dan melirik Lin Ming. Saat mereka bertemu mata, Lin Ming akhirnya bisa melihat fitur wajah wanita ini. Wajahnya memang milik Yan Little Moon, muda, lembut, cantik, seperti gadis berusia 16-17 tahun. Tapi, matanya sangat berbeda. Mata Yan Little Moon jernih dan cerah seperti mata air pegunungan, cukup transparan untuk melihat bagian paling bawah. Namun wanita di depannya ini sepertinya menyatu dengan ruang di sekitarnya. Pupilnya sepertinya berisi galaksi tak berujung, tak terduga dan tak terbayangkan. Lin Ming bahkan merasa seolah-olah dia bisa melihat hukum alam semesta melalui mata ini. Di mata ini, ada banyak sekali bintang yang lahir dan dihancurkan pada saat yang bersamaan. Kamu, Lin Ming tergagap, tanpa sadar menelusuri tempat di dadanya di mana Magic Cube berada.
Dia tidak merasakan apapun di sana. Faktanya, sejak Magic Cube menyatu ke dalam tubuhnya, Lin Ming tidak pernah bisa merasakan keberadaannya. Jika ada perubahan pada Magic Cube, Lin Ming juga tidak akan mengetahuinya. Tapi, Lin Ming samar-samar bisa merasakan sesuatu dari wanita ini, seolah-olah mereka pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Perasaan ini sama dengan bola cahaya putih di ruang Magic Cube yang melayang di tengah-tengah fragmen memori seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya. Saat kubus ajaib menyerap esensi darah, kenyataannya ia telah diserap oleh bola cahaya itu. Ketika Lin Ming berusia 15 tahun, saat itulah Magic Cube pertama kali menyerang lautan spiritualnya. Dia telah menyaksikan pemandangan seperti mimpi. Dia melihat seorang wanita, tubuhnya langsing dan berpakaian putih. Dia berdiri dengan bangga dan sendirian di padang salju yang tak berujung, menghadapi 10.000 penguasa alam ilahi. Dan di antara para master ini, yang terburuk di antara mereka berada pada level yang sama dengan Peri Feng dan Kaisar Iblis. Dan yang terkuat di antara mereka adalah level Holy Lord. Bukan hanya itu, tapi ada juga yang telah mencapai kesuksesan besar atau bahkan puncak Holy Lord. Dan bahkan ada seorang pria berpakaian hitam yang memimpin mereka semua. Meskipun Lin Ming tidak bisa menebak budidayanya, dia samar-samar bisa melihat kekuatannya dari bagaimana orang lain memperlakukannya dengan penuh hormat. Pria berpakaian hitam itu kemungkinan besar sangat dekat jika bukan di alam raja dunia. Dan melawan sekelompok pembangkit tenaga listrik seperti itu, seorang wanita, yang meminjam kekuatan Magic Cube, telah membunuh mereka semua dengan satu gerakan. Semua jiwa mereka terpelintir dan hancur. Lin Ming pada saat itu tidak tahu betapa menakutkannya pemandangan ini, dia juga tidak memahami aura wanita itu. Namun, ketika kekuatannya terus meningkat dan dia semakin memahaminya, dia mulai menyadari betapa menakutkannya karakter wanita yang mengorbankan jiwanya sendiri. Dan sekarang, saat Lin Ming bertemu dengan mata Yan Little Moon, dia merasa bahwa mereka pernah bertemu di suatu tempat, dan ingatan yang diingat Lin Ming adalah tentang wanita berpakaian putih itu. Apakah itu dia? Apakah dia tiba-tiba bangkit kembali? Dan dia bahkan menduduki tubuh Yan Little Moon. Wanita itu hanya menatap mata Lin Ming sejenak. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik menghadap Raja Asura. Raja Asura tercengang saat ini. Bisa merasakan aura menakutkan dari wanita ini yang membuat kulit kepalanya merinding. Ia hampir berbalik dan melarikan diri, tapi dengan tulang naga tertinggi masih di tangan Lin Ming, ia tidak mau menyerah. Siapa kamu sebenarnya? Aku ingin membunuh junior klan Dewa Binatang di belakangmu. Jika Anda tidak ada hubungannya dengan masalah ini, silakan minggir. Saya akan berterima kasih lagi di masa depan. Raja Asura menangkupkan tangan di dada dan membungkuk hormat. Sudah bisa dikatakan bahwa pendatang baru ini sepertinya bukan kabar baik. Tapi, ia juga tidak percaya bahwa wanita mengerikan ini dibawa ke sini oleh Lin Ming. Ini karena jika tokoh dikdaya ingin memasuki alam mistik Dewa Binatang, mereka akan dibatasi oleh hukum dunia dan perlu mengonsumsi batu matahari ungu yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukannya. Juga, jika Lin Ming telah menyiapkan kartu pembunuhan sebelumnya, lalu mengapa dia tidak menggunakannya sebelumnya? Mengapa Raja Asura mampu mengejarnya dan menyebabkan dia jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan? Mungkin saja wanita ini adalah makhluk tak dikenal di alam mistik Dewa Binatang yang, karena beberapa alasan tak diketahui, telah bersemayam di suatu harta karun. Dan, harta karun itu kebetulan diperoleh Lin Ming di suatu tempat. Jadi, alasan dari apa yang terjadi tadi. Lin Ming jelas tidak tahu siapa wanita ini, jadi belum tentu benar bahwa dia akan membantunya. Tidak apa-apa selama dia bisa menyembunyikan kebenaran tentang tulang naga tertinggi darinya. Saat Raja Asura memikirkan hal ini, rasa takut kembali melanda. Takut Lin Ming akan mengungkapkan keberadaan tulang naga tertinggi. Saat wanita itu mendengar perkataan Raja Asura, dia berbalik dan menatap Raja Asura. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia hanya membuka bibir merah cerinya lagi dan mengucapkan satu kata pun. Mati. Suara ini terdengar ringan dan melamun bagi Lin Ming, tapi saat jatuh ke telinga Raja Asura, itu sebenarnya seperti petir yang turun dari langit tertinggi. Raja Asura merasa seolah-olah langit telah runtuh di atasnya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar dan semua organnya terbalik. Kata, mati, bukan sekedar bunyi sederhana, tapi mengandung hukum itu sendiri. Suara ini memiliki daya tarik yang tidak dapat diubah, suatu perintah yang tidak dapat dilanggar. Hanya dengan dunia yang sederhana, hukum langit dan bumi terpengaruh. Pikiran wanita ini terpancar dengan kata ini, berpadu menjadi suara yang suci dan luas, menerobos segalanya, menghukum seluruh keberadaan, menghancurkan seluruh ciptaan, menusuk ke dalam tubuh Raja Asura. Untuk sesaat, Raja Asura merasa seolah-olah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum di telinganya dan guntur yang tak berujung meledak di benaknya. Dunia itu sendiri menjadi gunung berapi yang meledak di dalamnya dan dengungan yang mengerikan membanjiri indranya, membuatnya pusing dan buta dengan darah mengucur dari kepalanya. Ah! Raja Asura mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat dikirim terbang kembali. Terlihat jelas bahwa ketika wanita itu baru saja menyerang, dia tidak menggunakan energi sama sekali. Dengan kata lain, dia tidak menggunakan sedikit pun esensi sejati penghancuran kehidupan tahap ke-7 di dalam dirinya. Yang dia gunakan hanyalah serangan suara dengan semangat bertarungnya. Dan dengan hukum yang terkandung di dalamnya, sebenarnya ada kekuatan luar biasa di baliknya. Siapa ini? Raja Asura sangat ketakutan. Saat ini ia tidak lagi ingin merebut kembali tulang naga tersebut. Ia berbalik dan lari dengan kecepatan penuh.
Namun di balik itu, wanita itu juga bereaksi. Sesaat setelah dia menyerang, dia mengerutkan kening, seolah dia tidak puas dengan kerusakan yang telah dia lakukan. Mengeras. Kata lain, perintah lain yang hanya bisa dipatuhi. Setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan keinginannya dan hukum Dao Agung. Proyeksi dunianya akan tumpang tindih dengan kenyataan, menggunakan hukum Dao besar seperti kekuatan pembalasan surgawi. Pada saat itu, seluruh magma di depan Raja Asura dipenuhi dengan keinginan wanita itu. Magma itu tiba-tiba mengeras menjadi besi suci yang sangat padat sebelum hancur dengan kecepatan luar biasa. Bang! Raja Asura menabrak magma yang telah mengeras hingga tingkat yang luar biasa, hancur total. Saat ini tidak ada bedanya dengan tikus di dalam sangkar. Ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, ia hanya bisa membiarkan dirinya hancur. Dan di belakang wanita itu, Lin Ming sudah ternganga melihat pemandangan di depannya. Semangat bertarung bisa digunakan seperti ini. Tanpa menggunakan esensi sejati dan hanya mengandalkan semangat bertarung dan pemahaman hukum, mungkinkah ada kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Bab 1062, Mo Evers No. Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Raja Asura mengoceh dengan liar. Rasanya hal itu sudah sepenuhnya tercakup dalam dunia kemauan wanita. Di dunia yang penuh kemauan ini, setiap tetes magma bisa berubah menjadi senjata pembunuh yang sangat tajam dan juga menjadi sangkar yang tak terhindarkan. Benar-benar tidak ada jalan menuju surga atau gerbang menuju neraka. Engah, Raja Asura tiba-tiba merasakan sakit yang menyiksa. Aliran magma yang melonjak telah berubah menjadi tombak besar yang menembus dadanya, menyebabkannya memuntahkan seteguk darah. Ah, pengorbanan daging dan darah. Raja Asura mengoceh, matanya dipenuhi warna yang meledak-ledak. Kali ini, ia meledakkan seluruh lengan kanannya, menggunakannya sebagai korban. Lengan kanan ini meledak menjadi energi esensi daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju Raja Asura. Raja Asura bermaksud untuk menyerap energi esensi ini, mengubahnya menjadi energi yang dapat digunakan dan kemudian mengubahnya menjadi pukulan terakhir yang mematikan. Namun pada saat ini, orang suci kubus ajaib mengucapkan sepatah kata lagi. Magma yang mengalir dari sekeliling berkumpul menjadi bola besar yang menghantam dada Raja Asura, menyebabkan tulang rusuknya patah dan darah menutupi seluruh tubuhnya. Dan setelah lengan kanan Raja Asura meledak dan berubah menjadi serpihan daging dan darah, lengan itu ditarik oleh saintes kubus ajaib dan berubah menjadi butiran darah yang berputar di telapak tangannya. Raja Asura telah mengorbankan sebagian tubuh fisiknya yang telah dibentuk dengan usaha keras dan berusaha menggunakan daging dan darah itu untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi, setelah itu pecah, dia bahkan tidak mampu menyerapnya. Sebaliknya, itu dicuri oleh Magic Cube Saintes. Keluhan macam apa itu? Mata Raja Asura berubah menjadi merah darah, hampir keluar karena marah. Itu sudah benar-benar jatuh ke dalam keadaan gila, dan sekarang ia mengalir ke arah Lin Min dan orang suci kubus ajaib seperti hewan terluka yang terpojok. Kepulan. Mata wanita itu bersinar dan pada saat itu aliran magma yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tombak sesuai keinginannya dan menembus tubuh Raja Asura, menyebabkan hujan darah di tempat yang mereka lewati. Dan saat darah ini turun, semuanya diambil oleh saintes kubus ajaib, tanpa satu pengecualian pun. Seluruh darah itu terbentuk menjadi butiran-butiran darah yang melayang di ujung jari ramping saintes kubus ajaib. Selain manik darah yang sebelumnya dibentuk oleh Raja Asura yang meledakkan lengan kanannya, sekarang ada 7 atau 8 manik darah yang berputar. Lin Ming terperangah saat melihat saintes dari belakang. Raja Asura sebenarnya dipukuli hingga seperti itu. Energi esensi daging dan darah di tubuhnya sebenarnya diubah menjadi manik-manik darah oleh Magic Cube Saintes. Manik-manik darah ini adalah harta karun yang menakjubkan. Mereka bahkan tidak menguap di lautan magma 1 juta kaki di bawah tanah. Dan Raja Asura baru membentuk tubuh fananya setelah menyerap hampir setengah sumsum naga di tulang naga tertinggi. Artinya, setiap inci tubuhnya adalah material surgawi. Awalnya, Lin Ming hanya mendapatkan tulang naga tertinggi. Adapun daging dan darah Raja Asura serta energi alam mistik yang sangat murni di dalam tubuhnya, dia hanya bisa melihatnya dengan penyesalan. Dia bahkan tidak berani berpikir untuk membunuhnya. Tapi sekarang, sepertinya Raja Asura sendiri akan dilebur seluruhnya dan dimurnikan oleh saintes kubus ajaib. Saat ini, Raja Asura terluka dari atas ke bawah. Tapi, kekuatan hidupnya masih hidup. Ini jelas merupakan vitalitas yang dihasilkan oleh sumsum darah Azure Dragon, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gerbang penyembuhan Lin Ming. Saat Raja Asura memandangi 7 atau 8 butiran darah yang berputar-putar di atas jari-jari orang suci kubus ajaib, wajahnya berkedut dan ia mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saya tidak pernah membayangkan bahwa seorang raja seperti saya akan dipukuli hingga jatuh ke tanah seperti ini. Aku bahkan memotong dagingku sendiri untuk memberi makan orang lain. Karena saya ditakdirkan untuk mati di sini, Anda dapat melepaskan pemikiran lebih jauh untuk mendapatkan energi esensi saya. Mata Raja Asura bersinar dengan cahaya yang kejam dan buas. Kemudian, ia memusatkan pikirannya, memusatkan segala sesuatu pada inti sumber energi di dalam tubuhnya. Pada saat itu, Raja Asura meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Kotoran, dia akan meledak. Lin Ming terkejut. Eksistensi seperti Raja Asura seluruhnya terdiri dari energi. Dengan pikiran, ia bisa meledak dengan sendirinya, dan kecepatannya sangat cepat. Bahkan tidak ada waktu untuk bereaksi, ini tidak mungkin untuk dicegah. Namun pada saat kritis ini,
mata orang suci kubus ajaib bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Di sekitar Raja Asura, waktu mulai mereda. Suara, energi, semuanya mulai meluas hingga tak terbatas. Hukum waktu, konsep stagnasi. Di bawah kendali Magic Cube Scientist, dalam waktu singkat dia bisa menampilkan konsep stagnasi secara ekstrim, menyebabkan waktu hampir terhenti. Memotong. Magic Cube Scientist melambaikan tangannya dan riak putih bening muncul di sekelilingnya. Pada saat ini, dia akhirnya menggunakan esensi sejati. Esensi sejati ini sama sekali tidak menggemparkan dunia. Itu hanya inti sebenarnya dari tahap ketujuh penghancuran kehidupan, dan juga batas energi yang terkandung dalam tubuh Yan Little Moon. Terlepas dari betapa kuatnya jiwa suci gadis suci kubus ajaib, betapa hebatnya semangat bertarungnya, atau seberapa dalam pemahamannya terhadap hukum, dia hanya bisa mengeluarkan esensi sejati dari tubuh yang dimilikinya. Ini karena tubuh fana miliknya sudah tidak ada lagi dan jiwanya tidak dapat menampung energi asal surga dan bumi. Inilah alasan mengapa kekuatannya pasti akan sangat terpengaruh. Kepulan, riak energi putih menebas tubuh Raja Asura, membuat daging dan darah beterbangan kemana-mana. Pada saat yang sama, roh pertarungan orang suci kubus ajaib menyatu dengan magma di sekitarnya, mengubahnya menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menembus tubuh Raja Asura. Ini benar-benar apa yang disebut terkoyak oleh 10.000 pedang. Pada saat itu, tubuh fana Raja Asura seperti kantong darah yang terkoyak. Darahnya terus mengalir deras, dan semua darah ini dikumpulkan oleh orang suci kubus ajaib dan diubah menjadi butiran darah. Karena penindasan mutlak terhadap hukum waktu, Raja Asura tidak dapat menolak sama sekali. Faktanya, pemikirannya pun sangat lambat. Ia hanya bisa membiarkan dirinya dibantai di talenan. Raja Asura juga benar-benar terputus dari kontak inti energinya di dalam tubuhnya oleh orang suci kubus ajaib. Jadi, mustahil juga meledak. Orang suci kubus ajaib menyekat cincin spasialnya dan mengeluarkan tungku artefak suci kelas atas, ini adalah tungku pola api Yan Little Moon. Setelah tubuhnya dirasuki oleh Magic Cube Scientist, semua miliknya juga dapat digunakan oleh Magic Cube Scientist. Menerima, Magic Cube Scientist mengulurkan tangannya dan Fire Pattern Furnace berputar keluar. Tubuh Raja Asura dan seluruh butiran darahnya tersedot seluruhnya ke dalam tungku. Kemudian, sejumlah besar energi asal api melonjak keluar dari magma di sekitarnya, menuju tungku pola api. Untuk sesaat, nyala api besar berkobar di sekitar tungku. Ah, samar-samar, sangat samar, Lin Ming bisa mendengar tangisan menyedihkan yang dikeluarkan oleh Raja Asura. Setelah menyerap sumsum Azure Dragon, vitalitas Raja Asura menjadi terlalu kuat. Pada saat yang sama hal ini memberinya kekuatan tempur yang lebih besar, itu juga berarti bahwa ia harus menderita rasa sakit yang lebih besar sebelum mati. Di dalam kobaran api, jeritan menjadi semakin pelan sebelum menghilang sepenuhnya. Tubuh fisik Raja Asura, serta esensi daging dan darah yang diserapnya dari murid 4 klan Dewa Binatang, benar-benar meleleh, hanya menyisakan sumsum darah dari tulang naga tertinggi. Sumsum darah ini sebenarnya membentuk naga biru kecil di dalam tungku pola api yang terbang mengelilingi api, lucu dan seperti aslinya. Selain sari sumsum naga, ada juga manik merah tua di dalam tungku pola api. Ini adalah energi mistik paling murni yang ditinggalkan oleh Raja Asura yang terkondensasi menjadi bentuk pil. Bahkan iblis alam mistik biasa memiliki hukum unik dari alam mistik Dewa Binatang yang tertulis dalam energi alam mistik di dalam tubuhnya. Pertama kali seorang jenius seperti Yan Little Moon menyerap energi iblis alam mistik, itu sama dengan 10 hari bermeditasi tentang hukum. Semakin tua iblis alam mistik, semakin banyak hukum yang ada di dalamnya, apalagi sesuatu seperti Raja Asura. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika seseorang benar-benar mengabaikan esensi sumsum naga yang diserap oleh Raja Asura, energi alam mistik di dalam Raja Asura saja sudah merupakan harta duniawi yang tak ternilai harganya. Energi alam mistik semacam ini tidak dapat ditemukan di luar alam ilahi. Tapi meskipun sebenarnya ada banyak Raja Asura yang ada di alam mistik Dewa Binatang yang luas dan tak terbatas, masalahnya adalah hanya murid tingkat rendah yang bisa masuk. Terlalu sulit bagi mereka untuk tetap hidup di hadapan Raja Asura, apalagi memburunya. Hanya dalam satu dupa, saintis kubus ajaib telah sepenuhnya menyelesaikan proses pemurniannya. Tungku pola api terbuka dan manik merah hitam melesat ke atas, membentuk awan berwarna pelangi berkilauan di sekitarnya yang bahkan menyebabkan energi asal langit dan bumi di sekitarnya terguncang. Hanya kelahiran pil Dewa Transenden yang akan menghasilkan fenomena seperti itu. Namun sebenarnya, apa yang dimurnikan oleh orang suci kubus ajaib bukanlah sebuah pil, melainkan bentuk kental dari energi Raja Asura dan esensi sumsum naga. Setelah menyingkirkan tungku pola api, orang suci kubus ajaib mengambil pil hitam merah ini di tangannya. Pil halus itu seperti batu giok jika disentuh. Di permukaan pil ada gambar naga Azure yang melingkari seluruh lingkarnya hingga kepala dan ekornya bertemu kembali. Ini karena esensi sumsum naga tertinggi yang terkondensasi. Seseorang tidak bisa menilai Azure Dragon ini dari betapa lemahnya naga itu. Sebenarnya ruang di dalamnya sangat misterius. Jumlah total esensi sumsum naga yang dikompres ke dalam ruang ini telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Magic Cube Scientist melirik pil ini sejenak dan kemudian melemparkannya ke belakang, melemparkannya langsung ke arah Lin Ming. Untukmu, saat orang suci mengucapkan dua kata sederhana ini, keduanya benar-benar berbeda dari suaranya pada awalnya. Ketika orang suci kubus ajaib pertama kali berbicara, kata-katanya mengandung niat membunuh dan nadanya tidak berperasaan dan acuh tak acuh.
Hal ini mirip dengan hukum dunia yang mengendalikan retribusi surgawi. Kata-katanya menimbulkan perasaan seperti alam itu sendiri, tidak memihak, tanpa ampun, memperlakukan segala sesuatu di dunia ini setara dengan semut. Tapi saat dia mengucapkan dua kata ini sekarang, suaranya sebenarnya senyaman aliran sungai di pegunungan, enak dan enak di telinga. Lin Ming dengan cepat menerima manik itu, merasa sangat tersanjung saat ini. Meskipun dia selalu bersama dengan orang suci ini sejak dia mendapatkan kubus ajaib, dia sebenarnya tidak tahu bagaimana dia memandangnya. Terhadap wanita yang mengetahui semua rahasianya dan yang kekuatannya jauh melebihi miliknya, dia selalu merasakan sedikit ketakutan dan kekaguman. Saya telah menyerap 80% dari sisa darah sumsum tulang naga tertinggi untuk mendapatkan kembali kesadaran. Sedangkan untuk pil sumsum darah ini, Anda boleh meminumnya sebagai kompensasi. Jumlah sumsum darahnya hampir sama. Adapun kekuatan Raja Asura itu sendiri, kamu bisa menganggapnya menarik. Orang suci kubus ajaib hanya menyerap sumsum darah di dalam tulang naga tertinggi, dia belum menyerap tulang itu sendiri. Lagi pula itu tidak ada gunanya baginya, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Tulang naga tersisa untuk digabungkan ke dalam Lin Ming dan digunakan untuk memperkuat tulangnya. Magic Cube Scientist adalah wujud jiwa. Esensi darah dan energi darah berguna dalam membantunya pulih. Sebelumnya, kapanpun Magic Cube menyerap esensi darah para master, itu semua karena Magic Cube Scientist. Dengan kata lain, Magic Cube sendiri tidak membutuhkan esensi darah. Magic Cube Scientist telah menggunakan metode ini untuk memberitahu dan mendorong Lin Ming untuk pergi dan mencari esensi darah dari pembangkit tenaga listrik. Tentu saja, ketika dia berada di alam bawah, bahkan esensi darah Yang Yun hanya memiliki kegunaan kecil yang tidak terlihat olehnya. Tapi sekarang, di alam mistik Dewa Binatang, setelah mendapatkan begitu banyak esensi sumsum naga, orang suci kubus ajaib akhirnya sadar kembali. Lin Ming, kan, ini bukan pertama kalinya kami bertemu. Namaku Mo Eversnow, saya adalah orang suci dari tanah suci bulu yang hijau. Wanita itu dengan ringan berkata sambil tiba-tiba melihat ke arah Lin Ming. Bab 1063, Penggarap Ganda Lainnya. Mo selamanya. Lin Ming linglung selama beberapa waktu. Sejak dia mendapatkan Magic Cube, ada banyak sekali teka-teki yang tidak dapat dia pecahkan. Dia telah mencari esensi darah dari seniman bela diri yang semakin kuat untuk ditelan oleh Magic Cube, bukan hanya untuk mendapatkan fragmen memori di dalamnya, tetapi juga karena dia secara tidak sadar ingin mengetahui rahasia yang mengelilingi Magic Cube. Magic Cube adalah penyebab paling mendasar dari kebangkitan Lin Ming. Meskipun, setelah mencapai ranah Xiantian dan Revolving Core, Magic Cube sebenarnya tidak terlalu membantu Lin Ming. Sebagian besar alasan mengapa Lin Ming mencapai prestasinya saat ini adalah karena kerja keras, usaha, dan ketekunannya sendiri. Tapi, tidak diragukan lagi benar bahwa jika dia tidak memiliki Magic Cube, kemungkinan besar dia akan tetap menjadi seniman bela diri kecil di kerajaan Sky Fortune. Budidayanya paling banyak berada di ranah kondensasi denyut nadi atau Hautian, itu akan menjadi batasnya. Itu adalah Magic Cube yang telah memberi Lin Ming dorongan awal yang dia butuhkan untuk mengatasi masa-masa awal yang paling sulit dan juga kurangnya bakat bela diri. Lin Ming dapat memastikan bahwa Magic Cube adalah salah satu harta paling berharga di alam semesta. Apa yang dia coba jawab selama ini adalah apa itu Magic Cube dan juga apa fungsi lain selain menyimpan fragmen memori. Mengapa hal itu menarik perhatian begitu banyak tetua tertinggi alam ilahi yang memperjuangkannya? Banyak dari pertanyaan ini berputar di benak Lin Ming, tapi dia tidak membuka mulut untuk bertanya. Ini karena dia tidak tahu apa rencana Mo Eversnow. Meskipun dia meminjam kekuatannya untuk memulihkan kesadarannya, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan sekarang. Mungkin dia bahkan akan menempati tubuh Yan Little Moon dan mengambil Magic Cube. Jika ini adalah apa yang dia rencanakan untuk dilakukan maka akan sangat bodoh jika Lin Ming bertanya tentang asal-muasal Magic Cube. Dia mungkin mencoba untuk membungkam semua orang yang tahu tentang Magic Cube, dan Lin Ming tidak akan bisa menolaknya. Dia bahkan tidak mampu menghadapi Raja Asura, apalagi Mo Eversnow. Mo Eversnow sepertinya melihat ketakutan di hati Lin Ming. Dia berkata dengan suara lembut dan menenangkan, kamu tidak perlu gugup. Meskipun aku telah tertidur di dalam kubus ajaib selama 50.000 tahun, kesadaranku masih memiliki percikan kesadaran. Saya sudah menyadarinya sejak Anda pertama kali menyentuh Magic Cube. Jiwa ketuhanan saya telah terluka parah, dan saya membutuhkan kekuatan esensi darah untuk memulihkan diri. Saya hanya bisa berharap bahwa pembangkit tenaga listrik akan membantu saya mencari esensi darah untuk membantu memulihkan kekuatan jiwa ilahi saya. Tentu saja, jika itu adalah pembangkit tenaga listrik yang saya besarkan sendiri, maka itu yang terbaik. Hanya dengan begitu aku bisa mempercayai mereka. Saya puas dengan tindakan dan karakter Anda sejauh ini. Anda bergerak dengan berani dan Anda juga bisa membunuh dengan tegas. Anda tidak membuat kesalahan, dan Anda juga tidak bersikap lunak padahal seharusnya tidak demikian. Di saat yang sama, kamu juga bukan orang yang tidak berperasaan. Anda tahu cara membalas kebaikan, dan Anda memiliki keuntungan sendiri. Dan yang terpenting, kemauan Anda teguh dan Anda mencari puncak seni bela diri dengan segenap hati dan jiwa. Kamu cukup baik. Awalnya saya tidak terlalu berharap pada bakat Anda. Tapi, saya tidak pernah menyangka Anda akan memberi saya kejutan yang begitu menyenangkan dalam aspek ini. Bagi Anda untuk mencapai langkah ini sebagai seniman bela diri dari alam bawah, itu hanyalah sebuah keajaiban. Saat Mo Eversnow berbicara, Lin Ming dapat memperoleh banyak informasi dari kata-katanya.
Setiap kali dia memasuki ruang di dalam kubus ajaib untuk menyerap pecahan jiwa, itu karena Mo Eversnow telah membawanya masuk dan membimbingnya ke kubus ajaib, sebagai cara agar dia mencari esensi darah para master. Sekarang Nona Mo sudah bangun, bolehkah saya menanyakan rencana Anda? Lin Ming bertanya ragu-ragu. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Mo Eversnow menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, hawa dingin sedingin es menyebar di udara, bahkan menghentikan magma di sekitar mereka seolah-olah seluruh area di sekitarnya akan tertutup es. Saya akan membangun kembali tubuh daging dan darah saya dan memulihkan diri saya sepenuhnya. Selain itu, bagi mereka yang berani bergerak melawan tanah suci bulu hijau milikku, aku akan membunuh mereka semua. Dan Tian Mingzi itu, aku akan menghancurkan jiwanya dan menyebarkannya ke angin. Saat Mo Eversnow berbicara, kedua murid cantiknya memancarkan niat membunuh yang kental. Lin Ming merasakan jantungnya berdetak kencang. Meskipun Mo Eversnow sangat halus dan angkuh, seolah-olah dia tidak pernah ternoda oleh dunia, kenyataannya dia sebenarnya kejam dan tegas, seseorang yang dengan jelas mengetahui dendam dan rasa terima kasih. Ini juga merupakan masalah yang bisa dimengerti. Tanah suci bulu hijau di masa lalu kemungkinan besar dikuasai oleh Mo Eversnow. Bahkan jika bukan, dia setidaknya adalah salah satu tokoh tingkat tinggi di sana. Tian Mingzi, dia, seberapa kuat dia? Lin Ming tidak bisa tidak bertanya. Tidak diragukan lagi, Tian Mingzi adalah pria berpakaian hitam yang telah memimpin 10.000 tetua tertinggi alam ilahi untuk menyerang tanah suci bulu hijau. Akhirnya, Mo Eversnow terpaksa mengorbankan jiwanya sendiri untuk melakukan serangan terakhir dengan Magic Cube. Dari sini saja orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Raja dunia awal, Mo Eversnow berkata perlahan dan jelas. Tapi saat kata-kata ini jatuh ke telinga Lin Ming, dia menarik napas dalam-dalam sebagai tanggapan. Meskipun dia sudah menebaknya dengan samar, dia masih sangat terkejut mendengar konfirmasi Mo Eversnow. Pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Antara Holy Lord dan World King, ada kesenjangan yang hampir tidak bisa dilewati. Dalam 100 juta tahun sejarah klan Phoenix kuno, tidak pernah ada Raja Dunia. Tentu saja, ini pada akhirnya karena klan Phoenix kuno hanyalah sebuah sekte manusia dengan garis keturunan Phoenix kuno yang ditransplantasikan ke dalam diri mereka. Mereka bukanlah keturunan burung Phoenix yang sebenarnya. Keturunan dewa binatang sejati, siapa yang tahu berapa banyak dari karakter ini yang ada di seluruh alam ilahi. Awalnya tidak banyak dewa binatang, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang sangat angkuh dan angkuh. Bagaimana mungkin mereka berkenan kawin dengan manusia? Dan jika memang ada seorang anak yang lahir dari persatuan seperti itu, orang seperti ini benar-benar bisa disebut sebagai talenta paling menakutkan di dunia. Ini karena dewa binatang melambangkan tubuh fisik terkuat dan kesesuaian dengan hukum. Namun manusia memiliki kemampuan belajar yang mendalam serta kemampuan belajar dan berlatih ilmu bela diri. Orang seperti itu akan mempunyai prestasi yang tak terbayangkan. Itu adalah budidayanya 50.000 tahun yang lalu. Jika sekarang, bukankah seharusnya lebih tinggi lagi? Lin Ming tanpa sadar bertanya. Ya, namun 50.000 tahun yang lalu, Tian Mingzi tidak memiliki dunianya sendiri yang hebat. Dia hanya menguasai dunia medium periferal. Dia tidak bisa disebut Raja Dunia Agung yang sebenarnya, tetapi harus disebut Raja Dunia biasa. Saat Mo Eversnow berbicara, Lin Ming terkejut sesaat sebelum segera memahaminya. Meskipun hanya ada 3.000 Raja Dunia besar di alam ilahi, ini karena hanya ada 3.000 dunia besar di alam ilahi. Di alam ilahi yang luas, selalu ada Raja Dunia baru yang lahir, mereka hampir selalu berada dalam keadaan jenuh. Namun, Raja Dunia yang baru lahir belum tentu bisa mendapatkan dunianya sendiri. Mereka harus menunggu sampai Raja Dunia yang lama mati, atau bahkan mungkin mengalahkan mereka dan mengambil alih tanah mereka. Namun keinginan untuk mengalahkan Raja Dunia lama dengan latar belakang yang mendalam lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Para Raja Dunia ini memiliki rentang hidup yang dihitung menggunakan jutaan sebagai satuan dasar. Bahkan ada beberapa Raja Dunia yang sangat kuat yang bisa hidup selama puluhan juta tahun. Alasan alam ilahi memiliki begitu banyak Raja Dunia bukanlah karena Raja Dunia itu seperti kubis yang bisa dibeli di jalanan. Sebaliknya, itu karena alam ilahi terlalu luas dan tidak ada habisnya. Jumlah total nyawa di alam ilahi tidak terhitung. Terlebih lagi, semua Raja Dunia ini berumur panjang, jutaan atau bahkan puluhan juta tahun. Setelah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, inilah mengapa jumlahnya begitu banyak. Lalu batas Mismo adalah, Lin Ming ragu-ragu sebelum menanyakan hal ini. Dia benar-benar ingin mengetahui hal ini. Dulu saya hanya setengah langkah Raja Dunia. Secara keseluruhan, saya hanyalah seorang Holy Lord. Saya terdampar di alam itu untuk waktu yang lama dan tidak dapat menerobos karena suatu alasan, dan itu karena, saat Mo Eversnow berbicara di sini, dia melihat ke arah Lin Ming. Kata-katanya berikut ini membuatnya tercengang. Karena, saya mengolah tubuh dan energi secara ganda. Apa, ganda? Tubuh dan energi yang dibudidayakan ganda. Mata Lin Ming melebar dan dia menatap Mo Eversnow dengan takjub. Dia mengolah tubuh dan energi ganda, sama seperti dia. Di antara para jenius alam ilahi, bahkan jika seseorang adalah talenta ekstrim di generasi mereka, hanya ada sejumlah kecil orang yang akan berhasil melalui penanaman tubuh ganda dan energi. Ini karena setelah peraturan langit dan bumi berubah, terlalu sulit untuk mengikuti jalan ini. Bagi banyak orang, keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan kerugiannya.
Bahkan jika seseorang terpilih di antara semua kebanggaan surga yang terpilih, mereka tetap tidak terkecuali. Xiao Daoji, Crimson Street Recruit, Huo Burning Heaven, dan bahkan dua raja dunia dari klan naga kuno, tidak satupun dari mereka yang memiliki tubuh dan energi ganda. Faktanya, alasan utama Lin Ming melangkah ke jalan kultivasi ganda ini adalah karena dia tidak tahu betapa sulitnya pada awalnya. Pada saat dia mulai menyadarinya, semuanya sudah terlambat karena dia mulai membuka 8 gerbang tersembunyi dalam. Namun, mustahil Mo Eversnow tidak mengetahui hal ini. Bagi mereka yang mengetahui betapa sulitnya melakukan kultivasi ganda dalam tubuh dan energi dan masih memilih jalur itu, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mereka adalah kentang idiot yang telah menggigit lebih banyak daripada yang bisa mereka kunyah. Dan kemungkinan kedua adalah, mereka adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dengan bakat yang begitu tinggi hingga sulit dipercaya. Tidak diragukan lagi, Mo Eversnow termasuk dalam kelompok yang terakhir. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa menjadi orang suci di tanah suci bulu hijau. Dari cara dia berbicara, tanah suci bulu hijau ini juga merupakan tanah suci yang sangat tinggi, bahkan mungkin tanah suci tingkat raja dunia. Ini juga masuk akal. Kalau tidak, bagaimana mungkin benda seperti kubus ajaib bisa jatuh ke tangan tanah suci bulu hijau? Dan, alasan Mo Eversnow tidak menjadi raja dunia sebelum tubuh fisiknya dihancurkan bukan karena dia kurang berbakat, tapi, itu karena dia masih terlalu muda. Dia adalah orang suci dari tanah suci bulu hijau, bukan penguasa. Tanah suci bulu hijau seharusnya memiliki seseorang yang lebih tua dan berperingkat lebih tinggi sebagai pengambil keputusan, bahkan mungkin penatua tertinggi. Dan, Mo Eversnow hanya bisa dianggap junior dibandingkan mereka. Namun meski begitu, seorang junior seperti dia mampu berkultivasi ke ranah raja dunia setengah langkah, bakatnya bisa dibayangkan. Semua pemikiran ini terlintas di benak Lin Ming. Saya benar-benar bertanya-tanya dari latar belakang keluarga garis keturunan apa dia berasal, atau tipe fisik khusus apa yang dia miliki. Lin Ming bertanya-tanya. Dia tidak percaya bahwa garis keturunan biasa bisa mencapai tingkat bakat seperti itu. Lin Ming juga terus mencari cara untuk meningkatkan garis keturunan dan tubuhnya sendiri. Mo Eversnow sepertinya tidak berniat membicarakan masa lalunya yang gemilang dan menakjubkan. Dia berkata, Lin Ming, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda juga akan melangkah ke jalan budidaya tubuh ganda dan energi. Terlebih lagi, Anda juga telah berhasil mencapai sejauh ini. Jalan yang Anda pilih ini akan sangat sulit. Saya hanya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda, apakah Anda masih berniat untuk terus menempuh jalur budidaya tubuh ganda dan energi? Lin Ming membeku sesaat sebelum mengangguk dengan tegas. Menyerahkan semua usahanya sebelumnya bukanlah gayanya. Selain itu, karena Mo Eversnow juga memilih budidaya tubuh ganda dan energi, itu berarti jalan ini mungkin terjadi. Dan, semakin jauh seseorang menempuh jalan ini, semakin banyak manfaat yang didapat. Satu-satunya masalah adalah jalan yang harus ditempuh sangat sulit. Karena ada orang lain yang bisa mencobanya, lalu mengapa dia tidak? Lin Ming bertanya-tanya apa batas yang dicapai oleh tubuh ganda dan budidaya energi Mo Eversnow. Apakah dia berhasil membuka 9 bintang istana Dao yang legendaris? Bagus. Kalau begitu aku akan membantumu. Kata Mo Eversnow, singkat dan langsung pada sasaran. Tolong aku. Pikiran Lin Ming bergerak. Kata-kata Mo Eversnow ini jelas mengandung arti lain. Dia tidak berencana mengambil Magic Cube. Dengan kata lain, dia sebenarnya berencana untuk tinggal bersamanya untuk jangka waktu yang sangat lama. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membantu Lin Ming menyelesaikan budidaya tubuh ganda dan energinya? Selain itu, ada juga makna lain yang lebih halus. Alasan Mo Eversnow membantu Lin Ming di masa lalu adalah untuk membantu memulihkan kesadarannya sendiri. Dan sekarang dia terus membantunya, pasti ada niat lain. Mata Lin Ming melebar. Apakah kamu berencana memintaku membantumu membalas dendam? Mo Eversnow sedikit tertegun sejenak dan kemudian menatap Lin Ming dengan penuh penghargaan. Anak pintar. Bagus. Kamu benar. Apakah Anda memiliki keberanian untuk melakukannya? Bab 1064, Naga Nasib Buruk. Di dunia ini, tidak ada kebaikan yang datang tanpa alasan dan juga tidak ada kejahatan yang datang tanpa alasan. Meskipun hari ini adalah pertama kalinya Mo Eversnow dan Lin Ming berbicara bersama, mereka adalah dua individu yang telah menyadari keberadaan satu sama lain selama 15 tahun, dan terhubung bersama melalui Magic Cube. Nasib mereka bisa dikatakan saling terkait satu sama lain. Tanpa Mo Eversnow, Lin Ming tidak akan bisa menggunakan Magic Cube bahkan jika dia mendapatkannya, dan dengan demikian dia tidak akan mendapatkan pencapaiannya saat ini. Tanpa Lin Ming, tidak diketahui kapan Mo Eversnow akan memulihkan kesadarannya. Jika seseorang yang lemah mencoba membantunya, mustahil bagi mereka untuk menemukan esensi darah yang cukup untuk membawanya kembali. Tetapi jika itu adalah seseorang yang kuat, mereka mungkin akan mencoba menyelidiki sendiri rahasia kubus ajaib dan mengambilnya untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka bahkan bisa mengunci Mo Eversnow yang tidak berdaya dan menggunakannya untuk menyempurnakan senjata atau pil ajaib. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang pernah menjadi raja dunia setengah langkah, dan jiwa dewanya sangat berharga. Apalagi ada banyak ciri khusus pada jiwanya. Hanya seseorang seperti Lin Ming, yang dia besarkan selama ini, yang memiliki kemungkinan untuk membantunya. Selama 15 tahun mengamatinya, dia memahami perilaku dan kepribadiannya. Dia adil dan berani, dan tahu cara membayar utang.
Dia hanya bisa mempercayai orang seperti dia. Namun, ingin menemukan seseorang seperti Lin Ming lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dengan demikian, pertemuan tak disengaja Mo Eversnow dan Lin Ming bisa disebut keberuntungan Lin Ming dan juga keberuntungan Mo Eversnow. Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian berkata, Nona Mo, alasan saya bisa sampai sejauh ini hari ini adalah kebaikan Anda. Entah itu balas dendam atau mereformasi tubuh fana Anda, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Terlebih lagi, Anda juga mengarahkan saya pada tubuh ganda dan pengembangan energi saya, jadi bagaimana mungkin saya bisa menolak Anda? Saat Lin Ming berbicara, semua ini didasarkan pada pandangannya sendiri tentang moralitas dan keadilan, dia sama sekali tidak peduli dengan batasan Tian Mingzi atau latar belakang apa yang dimilikinya. Seolah-olah dia tidak berkomitmen untuk membalas dendam pada Raja Dunia, melainkan berbicara tentang karakter yang tidak penting. Kamu cukup percaya diri, namun, Anda memang punya modal untuk percaya diri. Di Magic Cube, saya telah melihat segala sesuatu terjadi pada Anda. Dengan bakat Anda saat ini dan juga tulang naga tertinggi, Anda kini memiliki kualifikasi untuk bercita-cita menjadi takhta Raja Dunia. Tapi, itu pun tidak cukup. Ini karena Anda puluhan ribu tahun di belakang Tian Mingzi, dan juga, dalam hal bakat, Tian Mingzi di masa lalu juga menonjol di antara semua kebanggaan surga terpilih. Bagi saya, sebelum saya mereformasi tubuh fana saya, kekuatan saya akan sangat terbatas. Saya tidak bisa menggunakan esensi sejati dan hanya bisa mengandalkan semangat bertarung dan hukum untuk bertarung. Paling-paling aku bisa bersaing dengan seniman bela diri alam dewa ilahi yang paling lemah. Di masa lalu, ketika Mo Eversnow berada pada titik tertingginya, dia hanya setengah langkah menjadi Raja Dunia. Selain itu, sebagian besar kekuatannya berasal dari tubuh ganda dan budidaya energinya. Sekarang dia tidak memiliki tubuh dan dia tidak dapat menyalurkan esensi sejati, dia hanya bisa mengandalkan kemauannya dan penggunaan hukum untuk menyerang. Dengan semua kekalahannya, sungguh luar biasa bahwa dia bisa dibandingkan dengan tokoh dikdaya dewa ilahi. Adapun alasan mengapa Mo Eversnow dapat dengan mudah membunuh Raja Asura barusan, itu karena tingkat kekuatan tertinggi Raja Asura hanya setara dengan seorang jenius transformasi ilahi. Kemudian, Raja Asura juga menderita luka serius dan berada dalam kondisi terlemah karena telah melewati kesengsaraan iblis. Ketika mati, kekuatannya hanya sebanding dengan seniman bela diri transformasi ilahi yang paling biasa dan lemah, itulah sebabnya Mo Eversnow mampu membunuhnya dengan begitu mudah. Lin Ming mengangguk. Dia memiliki gambaran perkiraan tentang bagaimana situasinya. Memulihkan tubuh fisik Mo Eversnow lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Merebut tubuh orang lain tentu saja merupakan ide yang buruk. Ini karena jika jiwa dan raga seseorang tidak cocok, maka akan sulit untuk berarti apapun. Sedangkan untuk mereformasi darah dan dagingnya sendiri, itu jauh lebih sulit. Mo Eversnow berkata, keuntungan terbesarmu adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui tentangmu. Tian Mingzi mungkin mengira saya sudah mati. Saya perlahan akan membantu Anda menyelesaikan 8 gerbang tersembunyi batin dan mengeluarkan kekuatan dan potensi terbesar Anda. Ketika saya berlatih kultivasi tubuh ganda dan energi, saya mengumpulkan banyak pengetahuan dan pengalaman. Bukan hanya itu, tapi sebelum tanah suci bulu hijau dihancurkan, saya meninggalkan beberapa sumber daya dan menyembunyikannya dengan sangat baik. Hanya saya yang dapat mengakses sumber daya ini. Saya awalnya berencana menyelamatkan mereka untuk menyerang alam Raja Dunia dan 9 bintang Istana Dao, tetapi sekarang saya tidak lagi membutuhkannya. Saya akan memberi Anda sumber daya ini untuk membantu Anda memengaruhi 9 bintang Istana Dao. Kemudian, begitu Anda mencapai alam Dewa Ilahi, kekuatan Anda akan sangat mengejutkan. Kata-kata Mo Eversnow menyebabkan hati Lin Ming bergerak. Sumber daya yang tersisa dari tanah suci bulu hijau. Tidak diketahui jenis material surgawi apa yang termasuk di dalamnya. Nilai dan berharganya mereka bisa dibayangkan. Namun, bahkan Mo Eversnow belum mampu membuka 9 bintang Istana Dao, dari sini orang dapat melihat betapa sulitnya hal itu. Peri Feng dan Huo Violenstone sama-sama memberitahunya bahwa setelah hukum dunia berubah, mencoba mencapai 9 bintang Istana Dao sama saja dengan menentang kehendak langit. Dan sekarang, sepertinya perkataan seperti itu tidak berlebihan. Ingin melakukan kultivasi ganda dalam tubuh dan energi sangatlah sulit. Seseorang seperti Mo Eversnow benar-benar bisa disebut jenius yang menantang surga. Lin Ming berkata, Nona Mo, apakah Anda baru menyelesaikan 8 gerbang tersembunyi dalam? Saya menyelesaikan 8 gerbang tersembunyi dalam sejak dini. Kemudian, saya menggunakan 1000 tahun untuk mengumpulkan sumber daya dan kekuatan yang saya butuhkan untuk mempengaruhi 9 bintang Istana Dao. Harus dikatakan bahwa saya telah mengambil langkah ke ambang 9 bintang Istana Dao. Selama saya masih punya waktu 100 tahun lagi, saya pasti sukses. Tapi sayang sekali, aku gagal. Saat Mo Eversnow berbicara di sini, dia menghela nafas. Lin Ming dibiarkan menatap ke belakang, tidak terkejut. Dia tidak tahu betapa jeniusnya Mo Eversnow di masa lalu. Mendengarkan makna di balik kata-katanya, jika bukan karena fakta bahwa dia harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengembangkan 9 bintang Istana Dao, dia pasti sudah menjadi Raja Dunia. Jika dia berhasil, maka perang di Tanah Suci Bulu Hijau 50.000 tahun yang lalu mungkin akan menjadi pemandangan yang berbeda. Sangat baik, mari kita pergi dulu. Kami dapat terus mendiskusikan masalah ini di masa depan. Kata Mo Eversnow sambil bersiap meninggalkan lautan magma. Tapi,
Lin Ming ragu-ragu sebentar sebelum berkata, Nona Mo, saya telah memikirkan tentang bagaimana masalah hari ini akan berakhir. 4 klan besar telah kehilangan terlalu banyak orang jenius, dan tulang naga juga ada di tangan saya. Jika kita meninggalkan alam mistik Dewa Binatang, kita pasti harus melewati rangkaian transmisi 4 klan binatang dewa. Jelas mustahil untuk menyembunyikan kebenaran tentang tulang naga, dan ada juga Yan Little Moon. Ketika Lin Ming melihat Mo Eversnow muncul dengan tubuh Yan Little Moon, dia berpikir bahwa dia seharusnya baik-baik saja. Tapi, dia masih sedikit ragu. Dan ada juga tulang naga tertinggi. Itu terlalu penting. Keempat klan telah mengorbankan begitu banyak orang demi tulang naga tertinggi, jadi bagaimana mereka bisa pasrah membiarkan Lin Ming memilikinya sendiri. Klan naga kuno bahkan mungkin mewakili klan lain untuk memaksa klan Phoenix kuno dengan segala macam alasan, dan bahkan mungkin ada beberapa murid jenius mereka yang menuduh Lin Ming melakukan hal-hal buruk sehingga dia terpaksa berbagi tulang naga. Dan apalagi 3 klan dewa binatang lainnya, akankah klan Phoenix kuno berdiam diri dan membiarkan Lin Ming menyimpan tulang naga sendirian? Bahkan jika keluarga Huo mendukungnya, masih ada keluarga Xiao dan keluarga Huang. Kedua keluarga tersebut telah kehilangan banyak orang. Dengan begitu banyak pengorbanan, bagaimana mereka bisa membiarkan Lin Ming memakan semua keuntungannya sendiri? Adapun Lin Ming menyerap seluruh tulang naga tertinggi sekarang, itu tidak realistis. Dengan budidaya Lin Ming saat ini, keinginan untuk menelan tulang naga tertinggi ini terlalu sulit. Dalam istilah sederhana, dia tidak bisa menyerapnya, ini adalah tulang naga setinggi 1000 kaki. Bahkan jika dia bisa menyerap seluruh tulang naga, dia akan berdiri di atas gelombang perhatian setelah ditemukan ketika dia meninggalkan alam mistik ini. Ada banyak hal yang tidak bisa dia jelaskan. Jika terlalu banyak masalah yang terlibat dan beberapa rahasianya terungkap, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mo Eversnow berkata, jiwa Dewa Yan Little Moon telah saya segel. Selama aku yang menempati tubuh ini maka tidak akan ada bahaya yang menimpanya. Mengenai ingatannya, aku bisa menghapus bagian manapun yang kuinginkan. Aku bisa membuatnya agar dia hanya mengingatmu melarikan diri dari medan perang bersamanya. Adapun tulang naga tertinggi dan pil Raja Asura, itu lebih mudah. Jangan terburu-buru dan seraplah sekarang agar orang lain tidak memperhatikan apapun. Kemudian Anda dapat menyimpannya di ruang Magic Cube. Bahkan Raja Dunia pun tidak akan bisa menemukan sesuatu yang aneh pada Anda. Setelah Anda kembali ke klan Phoenix kuno, carilah kesempatan untuk pergi dan bertualang. Pada saat itu, Anda dapat menyerap tulang naga tertinggi dan saya juga dapat membimbing Anda menemukan sumber daya yang saya tinggalkan di masa lalu. Saya ingin Anda mencapai Laut Ilahi dalam sekali jalan. Kemudian, setelah Anda mencapai Laut Ilahi, Anda dapat menyembunyikan aura Anda di dimensi kecil Anda sendiri. Akan sangat sulit bagi siapapun untuk menyelidiki Anda. Saat Mo Eversnow berbicara, Lin Ming terpana. Ruang Magic Cube dapat menyimpan item. Ya, Magic Cube tidak dapat diduga, sepertinya bukan sesuatu yang seharusnya ada di alam semesta ini. Ruang dalamnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dipahami atau dilihat oleh Raja Dunia. Itu hebat. Lin Ming menghela nafas lega, sangat gembira. Sejak dia mencuri tulang naga tertinggi, dia khawatir tentang bagaimana cara membawanya keluar, tapi sekarang semuanya telah terselesaikan. Kalau begitu, ayo pergi. Saat Lin Ming baru saja berbicara, alis Mo Eversnow terangkat. Tunggu. Seseorang telah turun ke sini. Hanya satu orang. Itu pasti murid klan naga kuno. Perasaan ilahi Mo Eversnow sangat kuat. Bahkan di lautan magma ini, dengan gelombang panas dan energi yang tak terhitung jumlahnya yang menyebabkan gangguan pada indera, dia masih dapat dengan mudah menyelidiki segala sesuatu dalam jarak 1000 mil tanpa masalah sama sekali. Klan naga kuno. Lin Ming berhenti. Jika hanya ada satu orang, kemungkinan besar itu adalah naga satu. Pikiran Lin Ming benar. Orang yang turun ke sini memang naga satu. Dragon One tidak mahir dalam hukum bumi atau hukum kebakaran. Satu-satunya alasan dia bisa sampai sejauh ini sepenuhnya karena kultivasinya yang mendalam. Awalnya, dengan Raja Asura membukakan jalan untuknya, dia mampu menyelamatkan kekuatannya. Tapi sebelum dia mencapai laut magma, ledakan mengerikan menguburnya hidup-hidup. Tekanan besar menekannya setelah itu. Semua pecahan batu dan tanah yang menimpanya hampir menyebabkan dia muntah darah. Saat itu, Dragon One hampir menyerah. Tapi, untuk tulang naga tertinggi ini dia telah membakar 20% esensi darahnya, mengonsumsi 29 pil naga berputar, dan bahkan secara pribadi telah membantai banyak saudara magang juniornya. Harga yang dia bayarkan terlalu mahal. Jika dia tidak bisa mendapatkan tulang naga maka nasibnya setelah dia kembali ke klan akan sangat menyedihkan. Kejahatan membunuh sesama anggota klannya hampir tidak bisa diampuni. Dia tidak lagi punya pilihan untuk mundur. Dia hanya bisa berhasil, dia tidak bisa dikalahkan di sini. Tapi apakah itu Raja Asura atau keberadaan misterius yang mencuri tulang naga, naga satu harus mengakui bahwa dia bukan tandingan mereka. Dia hanya punya satu metode untuk sukses, yaitu memanfaatkan kekacauan dan keuntungan. Ketika Raja Asura dan makhluk tak dikenal saling terluka dalam pertempuran mereka, dia akan menyelinap masuk dan mencuri tulang naga tertinggi. Karena itu, Dragon One sangat berhati-hati saat dia bergerak maju. Dia menyembunyikan seluruh auranya. Di klan naga kuno, ada cabang yang disebut cabang penyu naga. Penyu naga juga dikenal sebagai biksi, penguasa bawah tanah.
Itu adalah salah satu dari 9 putra naga dan memiliki kepala naga dan tubuh kura-kura. Dan, Dragon One kebetulan memiliki sejumlah besar garis keturunan Dewa Penyu Naga di tubuhnya. Dengan garis keturunan ini dia mampu menggunakan teknik menyembunyikan penyu yang disebut Turtle Shrinking Art. Itu adalah keterampilan bela diri tipe penyelubungan yang sangat kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Ilahi biasa akan kesulitan menemukan lokasi naga satu. Adapun Raja Asura, ia tidak berada di alam Dewa Ilahi sehingga pastinya tidak dapat menemukannya. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa naga satu rela mempertaruhkan nyawanya dan datang ke sini untuk mencuri tulang naga. Namun, apa yang tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa dia akan bertemu dengan Mo Eversnow, seseorang yang indera ilahinya ratusan, bahkan ribuan kali lebih tajam daripada pembangkit tenaga listrik alam Dewa Ilahi. Hanya bisa dikatakan bahwa ketika seseorang mengalami kesialan, mereka bisa melepuh hingga mati hanya dengan meminum air dingin. Bab 1065, orang jahat tidak dapat diselamatkan dari dosa mereka. Dalam aliran magma yang melonjak, Dragon One yang pasif seperti tikus kecil yang berlarian. Esensi sejati pelindungnya diturunkan ke kondisi paling lemah, dan dia tidak menghasilkan suara atau fluktuasi energi sedikit pun saat dia bergerak maju. Bahkan lampu merah magma berputar di sekelilingnya, menyebabkan dia terus-menerus bersembunyi di titik buta. Seni menyusut penyu benar-benar merupakan teknik penyembunyian nomor 1 di klan naga kuno. Itu tidak lebih buruk dari ruang nenek moyang Lin Ming sendiri. Saya merasakan fluktuasi esensi sejati yang intens sebelumnya. Itu seharusnya menjadi indikasi bahwa pertarungan berlangsung sangat intens, namun mereka tidak melambat dan hampir berhenti. Saya tidak tahu seperti apa situasinya saat ini. Keberadaan yang tidak diketahui itu pasti lebih lemah dari Raja Asura, jika tidak, ia tidak akan bersembunyi menunggu kesempatannya dalam kekacauan. Saya memperkirakan kekuatannya jauh lebih lemah daripada kekuatan gabungan dari 36 murid klan naga kuno saya, apalagi seperti Raja Asura. Namun, karena ia memutuskan untuk melarikan diri ke bawah dan mengebor ke dalam tanah, itu berarti ia memiliki semacam keuntungan dalam lingkungan ini yang dapat melengkapi hukum di sini dengan lebih baik. Karena ini adalah medan pertempurannya sendiri, ia pasti memiliki peluang untuk bersaing dengan Raja Asura yang terluka. Jika keduanya berhasil saling melukai maka itulah kesempatanku. Segala macam pemikiran terlintas di benak Dragon One. Pasti ada bagian tertentu dari analisisnya yang benar, tapi tidak peduli seberapa banyak dia berspekulasi, tebakannya tidak akan pernah sampai ke Lin Ming. Naga satu mengertakkan giginya dan dengan kejam menelan 9 pil naga berputar ketiga. Pil ini adalah pil ajaib menakjubkan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, hal itu tidak terjadi secara instan, itu adalah proses lambat yang membutuhkan waktu. Jika proses penyembuhan pil terganggu, khasiat obatnya akan hilang. Ketika Dragon One menelan 2 pil ini, dia terluka setelahnya, menyebabkan efeknya menjadi sangat lemah. Saya sudah memulihkan sekitar 60% kekuatan saya. Jika saya membakar 10% esensi darah saya lagi, saya dapat mengembalikan diri saya ke kondisi puncak dan bertarung dengan semua yang saya miliki. Namun, Raja Asura telah menyerap sumsum tulang Dewa Azure Dragon, sehingga ketahanan dan kemampuan pemulihannya sangat luar biasa. Saya harus ekstra hati-hati, Apa itu? Ada orang di sini. Dragon One terkejut dan dia segera memfokuskan seluruh kekuatannya pada Turtle Shrinking Art dan menyembunyikan dirinya. Setelah menyembunyikan semua fluktuasi auranya, dia sepenuhnya menyatu dengan magma di sekitarnya. Namun, reaksi langsung Dragon One jatuh ke murid Mo Eversnow di mana hal itu tercermin untuk dilihat Lin Ming. Lin Ming merasa seolah-olah Dragon One hanyalah seekor tikus kecil yang bertindak sedikit hati-hati, itu agak lucu. Bagaimana kamu ingin menghadapinya? Mo Eversnow bertanya. Meskipun dia menggunakan kata, berurusan dengannya, kebenarannya adalah saat dia berbicara, perubahan udara di sekelilingnya sudah menunjukkan niatnya. Meskipun Mo Eversnow setinggi dan setinggi peri dari surga, hatinya kejam dan tegas ketika harus menghilangkan masalah apapun yang muncul. Lin Ming berpikir sejenak. Menghadapi Dragon One kali ini, dia pasti tidak akan berbicara tentang kebaikan atau kebajikan. Sebelumnya, jika bukan karena murid klan Dewa Binatang lainnya tiba, naga satu pasti sudah mencoba membunuh Lin Ming dan Yan Little Moon. Terlebih lagi, orang ini terlalu licik dan kejam. Meskipun di permukaan dia tampak seperti kakak magang senior yang ramah dan penuh kasih sayang, kenyataannya dia sadis dan tanpa ampun, berani dan memiliki ambisi yang terlalu besar. Dragon One adalah tipe orang yang akan menggunakan metode tercela apapun untuk mencapai tujuan pribadinya. Orang seperti ini sama saja dengan harimau gila dan juga ular berbisa yang mematikan, meninggalkannya di dunia ini hanya berarti bencana, dan dia bahkan mungkin mencoba menggigit Lin Ming di masa depan. Bagaimanapun, konflik masa lalu telah diingat oleh Dragon One. Meskipun Dragon One mungkin mengatakan dia tidak akan menyimpan dendam, dia kemungkinan akan menunggu kesempatan besar di masa depan untuk membalas dendam. Lin Ming telah mempelajari pelajarannya dengan Ouyang Boyan. Setelah menggabungkan semua alasan ini, Lin Ming tentu tidak memiliki niat membiarkan Dragon One pergi. Saat memotong rumput liar, ia harus mencabut akarnya. Lin Ming berkata, saya ingin meminta Nona Mo untuk membantu membunuhnya. Kondisi saya saat ini hanya 10% dari kondisi puncak saya. Biarpun Dragon One kelelahan, aku tetap bukan tandingannya. Karena aku sudah menginjak wajahnya, sebaiknya aku menghancurkannya sampai mati untuk sementara waktu. Bagus, itu juga niatku.
Mo Eversnow melambaikan tangannya dan seberkas cahaya terang menyelimuti Lin Ming. Keduanya terbang langsung menuju Dragon One. Mereka telah menemukanku. Itu tidak mungkin. Naga satu mengerutkan kening. Dia memiliki kepercayaan 120% pada Turtle Shrinking Art miliknya. Kecuali seseorang memiliki alam Lord Divine, mustahil untuk menemukannya. Itu bukan Raja Asura. Fluktuasi esensi sejati mereka sangat lemah, keduanya berada pada tahap ketujuh penghancuran kehidupan. Alam penghancuran kehidupan, manusia. Mereka pasti murid dari 3 klan lainnya, tapi bagaimana mereka akan muncul di sini? Apakah mereka juga berencana mencoba mengambil keuntungan dari kekacauan ini? Saat naga satu menyadari hal ini, dia langsung menjadi marah. Bajingan ini benar-benar berani datang dan mencuri makanan dari mulut harimau dan melewati keuntungannya sendiri. Tulang naga tertinggi adalah sesuatu yang harus dia miliki bagaimanapun caranya. Jika orang-orang ini mencoba mencurinya, itu sama saja dengan mencoba bunuh diri. Jika kamu adalah Xiaoping, Jiang Bai, atau Argent Gale maka aku mungkin akan sedikit takut padamu karena aku khawatir kamu akan mengingatkan Raja Asura. Tapi karena hanya kalian berdua yang bukan siapa-siapa penghancur kehidupan tahap ketujuh, aku hanya akan menyelesaikan kalian berdua di sini agar kalian tidak merusak pekerjaanku. Saat Dragon One berpikir di sini, cahaya ganas muncul di wajahnya. Dia tidak mundur dan malah terbang langsung menuju Lin Ming dan Mo Eversnow. Dia segera menemukan bahwa hanya ada 2 orang, seorang pria dan wanita muda, keduanya mengenakan pakaian klan Phoenix kuno. Lin Ming, Yan Bulan kecil, jadi itu kalian berdua. Dragon One tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang Yan Little Moon. Ini karena Mo Eversnow telah sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh Yan Little Moon dan aura menakutkan yang dia ungkapkan sebelumnya tidak lagi terlihat jelas. Selain itu, Dragon One telah melihat Lin Ming dan Yan Little Moon bepergian bersama. Dan sekarang, melihat mereka muncul bersama, tidak peduli seberapa kaya imajinasinya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Yan Little Moon di depannya bukan lagi Yan Little Moon di masa lalu. Dragon One tidak lagi menyembunyikan penampilannya. Dia hanya menyembunyikan auranya dan muncul tepat di depan Lin Ming dan Mo Eversnow. Meskipun Lin Ming bisa dengan jelas melihat naga satu di depannya, dia masih tidak dapat menemukannya dengan akal ilahi. Lin Ming tidak bisa tidak memuji jenis teknik kamuflase yang indah ini. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu kalian berdua di sini. Kalian berdua benar-benar memiliki kemampuan. Kalian tidak hanya berhasil melewati kekacauan pertempuran itu, tetapi kalian bahkan punya nyali untuk mengejarku di sini. Mata Dragon One menyapu Lin Ming sebelum fokus pada Yan Little Moon. Senyuman sinis terlihat di wajahnya. Sebelumnya, dia terus-menerus digulingkan oleh Raja Asura, sekarang dia sendiri yang mengalami berguling-guling. Hehe, sejak kalian datang, kalian berdua bisa melupakan untuk pergi. Yan Little Moon, aku benar-benar harus berterima kasih. Anda secara pribadi mengirimkan kepada saya garis keturunan Phoenix kuno dan yin primordial Anda yang sempurna. Saya dengan baik hati akan menerima niat baik Anda. Sejak zaman kuno, penyatuan naga dan burung Phoenix selalu menjadi pertanda baik. Menjarah seluruh energimu akan sangat bermanfaat bagiku. Sebenarnya, Dragon One sendiri memiliki garis keturunan klan naga yang sempurna, tetapi yang primordialnya sudah lama hilang. Bahkan jika tidak, kekuatan garis keturunan yang dia berikan tidak akan terlalu banyak. Terlebih lagi, Dragon One adalah agresor dalam situasi ini. Selama dia mengunci esensi yang miliknya dan menggunakan teknik khusus yang dirancang untuk menghancurkan orang lain dan mencuri yin primordial mereka, keuntungan yang dia peroleh akan jauh lebih besar daripada garis keturunan naga yang bisa diabaikan yang akan dia hilangkan. Saat Lin Ming mendengar Dragon One berbicara, dia menggigil. Pandangannya pada naga satu menjadi sama seperti sedang melihat orang mati yang berjalan. Meskipun kata-kata Dragon One ditujukan pada Yan Little Moon, Mo Eversnow saat ini sedang menempati tubuhnya. Kata-kata Dragon One sama saja dengan mencemarkan nama baik Mo Eversnow. Bukankah itu hanya meminta untuk mati? Sesungguhnya orang fasik tidak dapat diselamatkan dari dosanya. Lin Ming berbisik pada dirinya sendiri. Namun saat ini, Dragon One sudah bergerak. Aku akan mengirimmu pergi dulu. Dragon One berteriak dan mendorong telapak tangannya ke depan. Di belakangnya, bayangan kura-kura naga muncul. Penyu naga ini memiliki 4 anggota badan yang tebal dan terdapat tablet batu di cangkangnya. Itu memberikan perasaan yang sangat berat dan khusyuk, seolah-olah sedang memanggul bintang. Dan di depan kura-kura naga ini juga ada naga emas bercakar 5, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, membuat semua orang yang melihatnya dibutakan oleh kecerahannya. Naga satu ini sebenarnya memiliki garis keturunan campuran. Dia memiliki kekuatan garis keturunan ganda yang berasal dari kura-kura naga dan naga emas bercakar 5. Ini juga alasan mengapa seniman bela diri klan naga kuno begitu kuat. Itu karena ras naga sangat besar dan beragam, sehingga terdapat lebih banyak keragaman garis keturunan. Dengan menggabungkannya, para seniman bela diri klan naga kuno dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar dan keuntungan yang lebih banyak. Dragon One meninju dengan tinjunya, menyebabkan magma bergolak di sekelilingnya. Tapi saat ini, mata Mo Eversnow bersinar dengan cahaya dingin. Merusak. Dengan ringan mengucapkan kata ini, suara Mo Eversnow mendapatkan kembali perasaan acuh tak acuh, tidak berperasaan dan tanpa emosi seperti Dao Agung itu sendiri. Gelombang sonik ini membawa serta kekuatan keinginan Mo Eversnow. Itu menabrak cahaya tinju Dragon One.
Tanpa satu suara pun, cahaya tinju Dragon One tampak seperti ditelan ke dalam lubang hitam, menghilang tanpa jejak. Keterkejutan dan keterkejutan melintas di wajah Dragon One. Bagaimana? Dia terpana pada saat itu. Aura ini, perasaan ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh penghancur kehidupan tahap ketujuh Yan Little Moon. Dalam hitungan detik, Dragon One tidak lagi punya waktu untuk memikirkan semua ini. Yang dia lihat hanyalah Yan Little Moon mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya ke arahnya. Meski dia tidak cepat, gerakannya mengandung misteri mendalam hukum waktu. Hanya dalam jentikan jari ini, waktu terasa berlalu dengan cepat di depan matanya, mustahil bagi naga satu untuk menghindarinya. Apa yang digunakan Mo Eversnow masih merupakan esensi sejati penghancuran kehidupan tahap ketujuh Yan Little Moon. Namun di bawah kekuatan semangat bertarungnya, semangat itu telah memadat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Sifat mematikan dari esensi sejati ini telah mencapai berkali-kali lipat dari apa yang bisa diharapkan oleh Yan Little Moon. Seberkas cahaya melewati udara, indah dan bersinar. Tapi, naga satu bisa merasakan aura kematian yang kental datang darinya. Cahaya ini akan membunuhku. Ide ini tiba-tiba muncul di benak Dragon One, membuatnya merasa seolah jiwanya telah jatuh ke dalam danau es. Bagi seorang talenta ekstrim seperti dia, kematian adalah hal yang paling menakutkan. Hah! Di momen hidup atau mati itu, naga satu berteriak dan meninju sorotan cahaya. Namun, dengan suara letupan ringan, tinju Dragon One langsung ditembus oleh cahaya itu. Sinar cahaya itu keluar dari tinjunya, membawa hujan darah saat terus menuju kepala Dragon One. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Namun saat pemandangan ini terlihat di mata Dragon One, momen singkat ini terasa seolah-olah telah diperpanjang hingga tak terbatas. Ini juga merupakan efek dari hukum waktu Mo Eversnow. Selama bertahun-tahun yang terasa tak terhitung jumlahnya, naga satu dapat dengan jelas merasakan dewa kematian mendekatinya selangkah demi selangkah. Pengalaman seperti ini bisa membuat siapapun gila. Sinar cahaya yang bersinar menembus titik di antara mata Dragon One. Sebuah lubang fatal muncul di kepala Dragon One, mengeluarkan darah. Matanya membelalak, dipenuhi rasa tidak percaya dan kengganan. Kamu, bukan, Yan Little Moon. Naga satu membuka mulutnya untuk berkata. Tapi, dengan otaknya yang terpelintir, kata-katanya yang keluar benar-benar terdistorsi. Mo Eversnow melambaikan jarinya yang seperti batu giok dan tubuh Dragon One bergetar sebelum meledak menjadi kabut darah. Esensi darahnya diambil seluruhnya oleh Mo Eversnow. Astaga, cincin spasial Dragon One juga terbang dan jatuh ke tangan Lin Ming. Saat Lin Ming menyapukannya dengan pikirannya, dia terkesan. Nilai cincin ini tidak lebih rendah dari cincin Valet Ekstrim, dan ada juga sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang menumpuk di dalamnya. Ini adalah cincin spasial murid junior nomor 1 klan naga kuno. Bab 1066, Harta Karun Orang Mati. Lin Ming tidak punya cukup waktu untuk menjelajahi inventaris spesifik dalam cincin spasial ketika semua esensi darah Dragon One dibentuk menjadi manik darah di bawah penarik pikiran Mo Eversnow. Setelah seorang seniman bela diri manusia menyerap darah dewa binatang, ia tidak dapat lagi dimurnikan dan dipisahkan. Ketika manusia menyerap darah binatang dewa naga, darah itu akan langsung menyatu dengan garis keturunan orang tersebut. Adapun daging dan darah orang itu akan diubah, sepenuhnya mengasimilasi darah naga. Namun, darah naga yang diserap Raja Asura berbeda. Raja Asura adalah bentuk iblis alam mistik yang lebih tinggi. Inti dari keberadaannya adalah makhluk energi murni. Dengan demikian, kualitas darah naga tidak akan terpengaruh, juga tidak akan mengasimilasi darah naga. Faktanya, Raja Asura sebenarnya tidak menyerap darah naga. Dan, setelah mati, bentuk energinya juga bisa diserap oleh seorang ahli bela diri. Jika ia menyerap darah naga maka darah naga itu akan meleleh dan menjadi satu dengan vitalitas darah seniman bela diri. Darah naga adalah harta sekali pakai bagi seorang seniman bela diri. Ini juga masuk akal. Jika tidak, kekuatan garis keturunan dalam 4 klan dewa binatang dapat didaur ulang tanpa akhir. Meskipun demikian, masih ada beberapa seniman bela diri dengan kultivasi yang sangat mendalam, atau beberapa murid jenius dengan garis keturunan dewa binatang yang sempurna, yang memiliki esensi darah yang sangat murni. Esensi darah mereka akan mengandung sumber kekuatan dewa binatang dan memiliki efek yang mirip dengan darah dewa binatang. Misalnya, ketika Lin Ming memperoleh tombak darah Phoenix dari Saint Artifact Pavilion, dia telah memperoleh kekuatan sumber yang ditinggalkan oleh Master Istana Lama. Meskipun kekuatan sumber ini tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan garis keturunan guru Istana Lama ketika dia masih hidup, sumber kekuatan ini masih sangat berharga bagi murid tingkat rendah. Dragon One memiliki garis keturunan klan naga yang sempurna. Jadi, Mo Eversnow juga dengan mudah mengambil esensi darahnya. Esensi darah ini akhirnya terkondensasi menjadi manik darah merah berkilauan yang jatuh ke telapak tangan Lin Ming. Lin Ming sudah memiliki tulang naga tertinggi, dan masih ada sebagian darah sumsum tulang yang tersisa. Selain itu, ada juga sumsum darah peninggalan Raja Asura. Ada lebih dari setengah dari total aslinya yang tersisa. Itu jauh lebih berharga daripada manik darah ini. Meski begitu, Lin Ming masih berencana untuk menyerap manik darah ini. Ini karena satu-satunya garis keturunan naga yang diperoleh Lin Ming berasal dari setetes darah skala terbalik yang telah ia buang 99%. Yang dia butuhkan sekarang adalah darah naga tingkat rendah untuk membangun fondasi baginya.
Itu akan memungkinkan dia menyerap darah sumsum naga dengan efisiensi terbesar. Selain itu, apa yang diperoleh Lin Ming adalah tulang Azure Dragon. Tulang naga Azure sendiri mengandung konsep kekekalan serta ketahanan dan kemampuan regeneratif yang sangat kuat. Adapun garis keturunan naga 1, itu adalah garis keturunan penyu naga dan naga emas bercakar 5. Seekor penyu naga unggul dalam kemampuan bertahannya yang luar biasa, dan naga emas bercakar 5 mampu melakukan serangan yang cepat dan ganas. Keduanya memiliki hukum berbeda yang mengikuti mereka. Akan selalu lebih baik untuk mengisi bagian yang kosong jika memungkinkan. Kemudian, Lin Ming membenamkan akal sehatnya ke dalam cincin spasial Dragon One. Saat Lin Ming mencari melalui cincin spasial, dia menghela nafas memuji. Naga satu ini jelas berasal dari keluarga bangsawan terkemuka dari klan naga kuno. Dia hampir yakin bahwa itu adalah keluarga seperti keluarga Huo atau keluarga Xiao. Ini adalah keluarga super dari klan mereka, dan klan naga kuno sendiri 10 kali lebih besar dari klan Phoenix kuno. Keluarga super klan naga kuno seharusnya memiliki latar belakang yang jauh lebih dalam daripada keluarga Huo dan Xiao. Saat dia membuka barang milik Dragon One, yang pertama adalah batu matahari ungu. Ada sekitar 90 juta batu matahari ungu. Batu matahari ungu adalah batu energi yang umum digunakan di alam ilahi. Mereka diharuskan untuk mengaktifkan dan memelihara susunan, mengemudikan perahu roh, menstimulasi senjata sihir yang kuat, dan memiliki segala macam kegunaan lainnya. Karena itu, batu matahari ungu adalah salah satu mata uang paling umum di alam ilahi. Meskipun kekayaan bersih Lin Ming tidak rendah, dia sebenarnya tidak memiliki banyak batu matahari ungu. Selain batu matahari ungu, ada juga sejumlah besar artefak dan pil suci. Artefak suci yang terburuk masih merupakan artefak suci bermutu tinggi. Bahkan ada 2 artefak suci kelas atas. Jika digabungkan dengan yang dikenakan Dragon One, totalnya ada 5. Artefak suci kelas atas ini adalah sepasang sarung tangan, jubah, tungku pil, kalung, dan sepasang sepatu. Metode pertarungan Dragon One sangat langka, dia benar-benar bertarung dengan tinjunya. Seorang murid klan naga kuno biasanya menggunakan tombak. Seperti yang mereka katakan, pedang seperti harimau, tombak seperti naga, hanya tombak yang bisa menunjukkan kekuatan terbesar dari metode budidaya klan naga kuno. Namun, pilihan senjata Dragon One seharusnya terkait dengan garis keturunan Dragon Turtle miliknya. Seekor penyu naga memiliki tubuh yang sangat keras dan kekuatan mereka tidak terbatas. Jadi, menggunakan tinju dalam situasi ini bukanlah ide yang buruk. Seorang murid dari keluarga terhormat memang kaya. Segala sesuatu yang dipakai oleh Dragon One adalah artefak suci kelas atas, dan bahkan artefak suci kelas atas yang mendekati keberadaan artefak suci yang transenden. Dari artefak suci ini, yang paling dihargai oleh Lin Ming adalah jubah artefak suci kelas atas, serta tungku pil artefak suci kelas atas. Jubah sisik naga, tungku surga terbelah 8. Ya ampun, kedua benda ini sebenarnya memiliki sumber kekuatan dari tetua-tua dari klan naga kuno. Kualitasnya tidak lebih rendah dari Phoenix Blood Spear. Jubah dan tungku pil Lin Ming hanyalah artefak suci bermutu tinggi biasa yang ia menangkan dari Huo Yangwang, jadi bagaimana mereka bisa membandingkannya dengan milik Dragon One? Dengan jubah dan tungku pil ini, kekuatan pertahanan dan kemampuan alkimia Lin Ming akan meningkat pesat. Menyebutkan teknik alkimia, karena Lin Ming sibuk berkultivasi, dia sebenarnya tidak punya waktu untuk melatih keterampilan alkimia, sehingga mereka tertinggal. Untungnya, sekarang setelah Mo Eversnow terbangun, dia seharusnya bisa membantunya dalam alkimia. Ada juga kalung artefak suci kelas atas. Meskipun kualitasnya sedikit lebih rendah, bagaimanapun juga, itu masih merupakan artefak suci kelas atas. Dan, artefak suci tipe aksesori jauh lebih langka daripada tipe baju besi dan senjata. Ini terutama digunakan untuk bertahan melawan serangan jiwa dan kemauan. Lin Ming menyimpulkan setelah menyelidiki kalung itu sedikit. Secara umum, harta karun jenis aksesori memiliki efek yang jauh lebih mewah dibandingkan senjata, pelindung, dan tungku pil. Namun sebenarnya nilainya jauh lebih tinggi, karena kesulitan pembuatannya juga jauh lebih tinggi. Selain artefak suci, ada juga banyak pil yang Lin Ming lihat. Kebanyakan untuk menyembuhkan luka, memulihkan, atau menyembuhkan racun. Ini, Lin Ming mengeluarkan pil berukuran lengkeng dari kotak giok roh kayu yang indah. Pil ini berwarna hijau tua seperti batu giok dan memiliki aroma obat yang sangat kaya. Lin Ming tidak tahu bahwa ini adalah 9 pil naga berputar dari klan naga kuno. Dragon One membawa 4 orang bersamanya, tapi sekarang hanya ada 1. Pikiran Mo Eversnow bergerak dan dia menambahkan, Lin Ming, ini adalah pil penyembuhan yang sangat luar biasa. Ini akan memiliki efek terbaik bila digunakan pada seniman bela diri di bawah alam transformasi ilahi. Itu mungkin dapat menyembuhkan bahkan seseorang yang berada di ambang kematian hingga 80-90% dari kekuatan tempur puncaknya dalam 1/4 jam. Oh, Lin Ming terkejut. Bahkan jika Mo Eversnow mengatakan ini adalah obat yang sangat bagus, maka efeknya bisa dibayangkan. Setelah menyingkirkan semua pil dan artefak suci, Lin Ming tiba-tiba menemukan bahwa ada juga beberapa mayat di cincin spasial Dragon One. Melihat pakaian mereka, mereka jelas adalah murid klan naga kuno, dan mereka juga mati di bawah tangan Raja Asura. Lin Ming tidak percaya bahwa Dragon One begitu baik hati mengumpulkan mayat rekan-rekan muridnya yang telah meninggal untuk menguburkan mereka nanti.
Kemungkinan terbesarnya adalah Dragon One telah mengumpulkan mayat mereka untuk mengekstrak dan membakar esensi darah mereka pada saat kritis. Naga satu ini terlalu kejam dan kejam. Membunuhnya berarti membantu semua seniman bela diri alam ilahi. Karena Dragon One membawa begitu banyak mayat, Lin Ming juga tidak sopan. Dia mengambil semua cincin spasial mereka. Dengan demikian, ia mendapatkan lebih banyak artefak suci, pil, serta beberapa botol darah naga. Lin Ming menemukan bahwa murid klan naga kuno ini semuanya membawa banyak darah naga bersama mereka. Ada darah naga biasa dan bahkan darah naga berkualitas tinggi. Biasanya, para murid klan naga kuno tidak akan menyimpan darah naga, mereka akan menyerapnya jika diberi kesempatan. Tapi, para murid yang memasuki alam mistik Dewa Binatang dihadapkan pada bahaya besar dari semua sisi. Jika mereka menemukan sesuatu yang aneh dan terluka parah, maka mereka akan dapat menggunakan darah naga ini untuk pulih dengan cepat. Atau, mereka mungkin menemukan peluang keberuntungan yang besar dan harus segera melakukan terobosan. Jika mereka menyerap darah naga ini, itu akan membuat terobosan mereka lebih lancar dan menyeluruh. Dengan demikian, mereka dapat bersiap menghadapi sejumlah situasi eksotik dengan mengumpulkan darah naga dalam jumlah besar. Namun, semua upaya mereka dilakukan oleh Lin Ming. Saya memiliki tulang naga tertinggi serta sumber esensi darah naga satu. Darah naga lainnya ini bisa ditinggalkan untuk Qian Little Moon. Naga dan burung phoenix bersama-sama selalu menjadi pertanda baik. Garis keturunan naga akan menjadi keuntungan besar baginya. Terlebih lagi, darah naga ini tidak akan meninggalkan tanda apapun dari naga satu atau yang lainnya. Tidak masalah baginya untuk menyerapnya. Kali ini, Lin Ming memang mendapatkan keuntungan yang mengejutkan, namun Yan Little Moon hanya berhasil mendapatkan beberapa potong karang hitam, itu memang panen yang menyedihkan. Kemudian lagi, ketika Mo Eversnow menyelamatkannya, dia mengandalkan tubuh Yan Little Moon untuk melakukannya. Dari sini saja, Yan Little Moon telah banyak membantunya. Darah naga dari cincin spasial orang-orang ini dapat dianggap sebagai kompensasinya. Baiklah, ayo pergi sekarang. Lin Ming mengatur segalanya. Dengan teknik yang diajarkan Mo Eversnow kepadanya, dia mengerahkan segala yang dia bisa ke dalam ruang Magic Cube untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Pada saat ini, Mo Eversnow membimbing Lin Ming ke ruang Magic Cube. Ini sudah ketujuh kalinya Lin Ming memasuki ruang Magic Cube. Dia tidak pernah membayangkan dia akan masuk kembali dalam keadaan seperti itu. Di masa lalu, ketika Lin Ming memasuki ruang Magic Cube, selain fragmen memori berkilauan yang bersinar seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya, segala sesuatu yang lain tertutup kabut abu-abu tebal, menghalangi pandangannya. Namun saat dia masuk kali ini, kabut itu benar-benar telah menghilang. Sekarang, dia bisa melihat bahwa di balik kabut itu sebenarnya ada hamparan langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Ruang di dalam Magic Cube sama luasnya dengan alam semesta itu sendiri. Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Kemudian, ketika dia melihat ke depan, dia dapat melihat bahwa tulang naga tertinggi setinggi 1000 kaki itu diam-diam melayang di angkasa, memancarkan aura agung yang sangat besar. Sebagian besar sisa sumsum darah di tulang naga telah diserap oleh Mo Eversnow. Dia telah menggunakan itu untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Namun, tulang naganya sendiri belum berkurang sama sekali. Bagi Lin Ming, tulang naga bahkan lebih berharga daripada sumsum darah. Itu dapat digunakan untuk secara langsung memperkuat tubuhnya dan meletakkan dasar yang kokoh sehingga dia dapat menembus 9 bintang istana Dao di masa depan. Pada saat ini, Mo Eversnow berubah menjadi seberkas cahaya putih yang meninggalkan tubuh Yan Little Moon dan melesat ke ruang Magic Cube. Bentuk jiwa Mo Eversnow yang berdiri di depan Lin Ming adalah bentuk aslinya. Dia mengenakan pakaian putih bersih, dan pakaiannya mengalir mengikuti kontur tubuhnya seperti aliran air. Alisnya yang melengkung, kulitnya yang seputih salju, sosoknya yang ramping dan melengkung, bentuk tubuhnya yang angkuh dan tinggi, dia sebenarnya tidak jauh lebih pendek dari Lin Ming. Tubuhnya menyatu dengan ruang di sekelilingnya, dan matanya yang mempesona sepertinya mengandung cahaya galaksi di dalamnya. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, setiap inci tubuhnya memancarkan rasa sakral dan tak dapat diganggu-gugat, seorang dewi yang turun dari surga tertinggi, seorang Mesias yang memikat. Hanya dengan berdiri diam, ruang di sekelilingnya tampak dimurnikan. Ini adalah penampilan asli Mo Eversnow. Dia memiliki aura yang bersih dan suci dalam dirinya yang tidak pernah bisa diharapkan oleh Yan Little Moon, seolah-olah dia adalah perwujudan dari kehalusan itu sendiri. Lin Ming menatapnya dengan linglung, hampir tidak bisa menghentikan rahangnya untuk terjatuh. Mo Eversnow yang ada dalam kenyataan jauh lebih mempesona dan menarik daripada apapun yang dia ingat dalam mimpinya. Dia berdiri di sana, terdiam selama beberapa waktu. Bab 1067, meninggalkan alam mistik. Ingatan Yan Little Moon tentang ini semua telah saya hapus. Kami mungkin pergi sekarang. Jika saya tidak memiliki tubuh untuk dimiliki, maka kekuatan tempur saya akan jauh lebih rendah daripada sekarang. Anda harus mengandalkan diri sendiri di masa depan. Mo Eversnow berkata dengan lembut. Dalam hal jiwa, dia benar-benar seorang master puncak. Jika tidak, melakukan sesuatu yang sembrono seperti menghapus ingatan seseorang atau merasuki tubuhnya dapat menyebabkan kerusakan pada jiwanya. Namun di tangan Mo Eversnow, tidak ada bahaya hal itu terjadi. Aku mengerti. Lin Ming juga tidak berencana mengandalkan Mo Eversnow untuk membantunya bertarung. Yang benar-benar bisa dia andalkan pada akhirnya adalah kekuatannya sendiri. Itu benar,
mengenai ruang nenekmu dan Perdana Kaisar Bunga Teratai, di masa depan aku akan mengajarimu metode budidaya tambahan. Tidak hanya akan meningkatkan kekuatan Anda, tetapi ketika Anda menggunakan keterampilan bela diri, metode kultivasi ini akan aktif dan menyembunyikan fluktuasi energi khusus. Bahkan jika seseorang telah melihat ruang sang nenek dengan matanya sendiri, mustahil bagi mereka untuk mengenalinya. Terlebih lagi, mereka yang telah melihat ruang sang nenek terlalu sedikit. Mereka yang memilikinya adalah para Empyrean atau Raja Dunia. Dan bahkan di antara para Raja Dunia, hanya sebagian kecil dari mereka yang mampu menyaksikan ruang sang nenek dengan mata kepala mereka sendiri. Di masa lalu, Empyrean Primordius adalah karakter yang sangat tertutup. Saat Mo Eversnow berbicara, Lin Ming sangat gembira. Lin Ming benar-benar mengalami sakit kepala yang hebat atas ruang sang nenek. Sebagian besar kekuatan tempurnya bergantung pada ruang sang nenek, namun di sisi lain ia juga takut jika ada karakter menakjubkan yang bisa melihat petunjuk darinya. Jika itu terjadi maka dia benar-benar berada dalam bahaya. Lagi pula, ada terlalu banyak variabel jika menyangkut sesuatu seperti kekuatan ilahi yang transenden. Jadi, ketika Lin Ming melawan orang lain, dia tidak dapat memanfaatkan ruang nenek dalam bentuknya yang paling murni. Jika dia memiliki metode khusus untuk menyembunyikan fluktuasi energi ruang sang nenek maka keadaannya akan jauh lebih baik. Dia tidak perlu terlalu berhati-hati dan malu tentang metode bertarungnya di masa depan. Seperti ini, Lin Ming membawa Yan Littlemon dan meninggalkan lautan magma di bawah alam mistik. Dia sengaja memilih rute lain untuk dilalui. Ketika Lin Ming akhirnya muncul dari tanah, dia merasakan tekanan pada dirinya berkurang banyak. Dia menghela napas dalam-dalam, sarafnya yang tegang akhirnya mengendur. Ini sudah berakhir. Ini bisa disebut panen penuh. Lin Ming berkata dengan semangat. Dan saat ini, dia bisa merasakan di sampingnya, kelopak mata Yan Littlemon bergerak. Dia akhirnya sadar kembali. Tidak, Yan Littlemon mengusap keningnya sendiri, pikirannya sedikit sakit dan kabur. Lin Ming, Yan Littlemon tertegun saat pertama kali membuka matanya dan melihat Lin Ming. Kemudian, dia mengerutkan kedua alisnya seolah dia berusaha keras mengingat sesuatu. Dia ingat bahwa setelah 100.000 setan alam mistik menyerang, Lin Ming telah menerimanya ke dalam cincin valet ekstrimnya. Tapi, dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu yang membuatnya tak sadarkan diri. Kamu sudah bangun. Saya bertemu dengan iblis alam mistik yang berkultivasi selama 20.000 tahun selama kekacauan dan cincin saya hancur dalam prosesnya. Selama pusaran luar angkasa yang merusak, Anda pingsan oleh iblis alam mistik. Lin Ming sudah memikirkan kata-kata untuk diucapkan. Dan, petunjuk samar dan adegan yang disulap dimasukkan ke dalam pikiran Yan Littlemon oleh Mo Eversnow. Selama Lin Ming menyebutkan ini, Yan Littlemon memang akan memiliki kesan seperti itu. Adapun cincin valet ekstrim, yang telah dibawa ke ruang Magic Cube oleh Lin Ming. Sekarang dia memakai cincin spasial biasa. Aku harus minta maaf, aku sudah membebanimu lagi. Yan Littlemon menemukan bahwa Lin Ming berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Lubang-lubang besar telah terbakar di sekujur pakaiannya dan dia tampak kelelahan. Dia jelas telah bertarung melalui pertarungan yang sengit tadi. Ketika Yan Littlemon menyadari bahwa dia akan dicabik-cabik dan dimakan tanpa ada tulang yang tersisa dari pasukan 100.000 iblis alam mistik itu, dia merasa sangat bersyukur, tetapi pada saat yang sama dia juga merasa sangat bersalah. Dia tidak melakukan apapun untuk membantu, dan malah hanya menambah masalahnya. Ketika cincin valet ekstrim rusak, jika bukan karena Lin Ming menyelamatkannya dari badai luar angkasa maka dia mungkin tidak akan terlihat begitu menyedihkan. Terima kasih, bisik Yan Littlemon. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Dia melanjutkan, baiklah, kita tidak punya banyak waktu sampai alam mistik Dewa Binatang ditutup. Ayo pergi dan mencari peluang keberuntungan lainnya dan bersiap untuk pergi. Kedengarannya bagus. Yan Littlemon berkata pelan. Setelah mendapatkan tulang naga tertinggi, Lin Ming mengalami beberapa situasi lagi. Namun, hasil panennya jauh lebih kecil. Jumlahnya hampir sama dengan karang hitam yang dia peroleh sebelumnya. Seperti ini, mereka terus melanjutkan sampai waktu di alam mistik abis. Setiap orang hanya diperbolehkan tinggal di alam mistik Dewa Binatang selama 96 jam. Setelah itu, mereka semua akan dikirim, dimanapun mereka berada. Klan Naga Kuno, Dunia Naga Langit. Di planet kecil tempat susunan transmisi alam mistik Dewa Binatang berada, banyak seniman bela diri telah berkumpul. Di antara orang-orang ini terdapat tetua dari 4 klan besar dan bahkan tetua tertinggi. Orang-orang ini datang untuk menyambut dan menerima murid mereka yang kembali. Biasanya, setelah murid dari 4 klan memasuki alam mistik Dewa Binatang, mereka akan kembali dengan membawa hasil panen. Harta karun terbaik di antara benda-benda ini bahkan akan menggoda seorang Holy Lord. Dalam hal ini, tentu lebih aman jika seorang tetua datang dan mengantar mereka pergi. Dan di pihak klan Phoenix kuno, penatua yang datang secara mengejutkan adalah Huo Violenstone. Haha, bukankah itu penatua Huo? Bukankah ini hanya uji coba peleburan bagi murid junior? Tidak kusangka bahkan kamu akan repot untuk datang secara pribadi. Di pihak klan Naga Kuno, seorang pria parubaya tertawa ketika dia berbicara. Secara umum, ujian semacam ini tidak akan cukup untuk membuat khawatir seseorang yang berada pada level tetua tertinggi.
Huo Violenstone menatap pria yang berbicara dan berkata, ada seorang murid junior yang datang saat ini yang saya hargai dan saya cukup khawatirkan, jadi saya berpikir bahwa saya akan datang dan melihat karena saya ada waktu luang. Gold Evenmoon, bukankah kamu secara pribadi datang ke sini juga? Hehe, apakah murid yang kamu bicarakan itu Lin Ming? Saya pernah mendengar bahwa di Illusionary God Combat Array, dia berhasil menyelesaikan Thousand Slaughter, dan bahkan mengalahkan Crimson Striveclut dalam pertarungan yang sengit. Tidak buruk, tapi sayang sekali, budidayanya terlalu rendah dan ada banyak bahaya di alam mistik Dewa Binatang. Saya ingin melihat peluang keberuntungan seperti apa yang berhasil diperoleh Lin Ming kali ini, hahaha. Mendengar Gold Evenmoon menyiratkan bahwa Lin Ming akan menghadapi bahaya besar di alam mistik Dewa Binatang, Huo Violenstone sedikit kesal. Dia tidak pernah akur dengan Gold Evenmoon ini. Hal ini juga tidak dapat dihindari. Mereka berasal dari faksi yang berbeda dan tentunya harus bersaing satu sama lain. Terlebih lagi, Huo Violenstone selalu bersikap liar dan pemarah dalam bertindak, jadi hanya sedikit orang yang bisa rukun dengannya. Bakat ekstrim memiliki takdir yang membubung seperti pelangi. Sekalipun mereka menghadapi situasi bencana yang penuh bahaya, mereka masih bisa melarikan diri. Tidak mudah bagi mereka untuk binasa dimanapun. Haha, kamu mungkin mengatakan itu, tapi masing-masing murid yang memasuki alam mistik Dewa Binatang adalah seorang jenius ekstrim di zaman mereka. Meski begitu, tetap saja ada kerugian setiap saat. Ini adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi murid junior teratas keluarga emasku, Gold Sky Edge, memasuki alam mistik Dewa Binatang, dia masih berada di alam laut ilahi tengah. Saat Gold Evenmoon menyebut Gold Sky Edge, dia mengelus janggutnya, ekspresi puas muncul di wajahnya. Gold Sky Edge, Huo Violenstone menggema. Biasanya, para jenius dari klan naga kuno akan diberi peringkat pada daftar takdir ilahi dan kemudian disebut naga 1, naga 2, atau naga apapun, berdasarkan peringkat mereka yang sesuai. Sampai dia tiba-tiba mendengar nama ini, dia benar-benar tidak tahu siapa orang itu. Keempat klan Dewa Binatang memiliki kumpulan murid junior baru setiap 20 tahun atau lebih, dan mustahil bagi seseorang seperti Huo Violenstone untuk memperhatikan mereka semua. Sepertinya kamu datang kali ini untuk anak kecil bernama Gold Sky Edge. Aku ingin tahu dia berada di peringkat berapa dalam dekrit takdir ilahi. Haha, saat Gold Evenmoon mendengar Huo Violenstone bertanya tentang Gold Sky Edge atas kemauannya sendiri, dia sangat puas dan bangga. Inilah yang dia harapkan. Dia berkata, pertama kali Sky Edge berpartisipasi dalam uji coba peleburan naga kuno, dia berhasil menempati posisi pertama dalam keputusan takdir ilahi. Untungnya, dia berhasil mempertahankan posisi itu. Tempat pertama dalam keputusan takdir ilahi. Alis Huo Violenstone terangkat. Kalau begitu, itu pasti yang disebut naga 1. Orang ini harus memiliki keterampilan yang cukup untuk menduduki peringkat setinggi itu. Lagi pula, ada terlalu banyak murid yang bersaing di klan naga kuno. Bab 1068, Pernikahan. Saat Huo Violenstone dan Gold Evenmoon berbicara, rangkaian transmisi kuno alam mistik Dewa Binatang mulai berosilasi dengan hebat. Riak muncul di permukaan, menyebar. Akhirnya tiba waktunya bagi para murid percobaan peleburan untuk kembali melalui susunan transmisi. Sudah waktunya, saya ingin tahu apa yang berhasil diperoleh oleh para murid yang masuk. Gold Evenmoon tersenyum, dan seniman bela diri lain yang hadir juga tampak penuh harap. Biasanya, tidak lebih dari 10% murid percobaan peleburan yang memasuki alam mistik Dewa Binatang akan binasa. Dibandingkan dengan hasil panen yang bisa diperoleh, ini adalah pengorbanan yang perlu. Lagi pula, keempat klan Dewa Binatang memiliki kumpulan murid junior baru setiap 20 tahun atau lebih. Meskipun kematian beberapa orang merupakan kerugian besar, itu tidak cukup untuk mempengaruhi nasib klan mereka. Terlebih lagi, para jenius membutuhkan petualangan hidup atau mati untuk berkembang. Saat riak menjadi semakin kuat, gelombang murid pertama muncul. Orang-orang ini tampak murung dan tidak bersemangat. Beberapa murid bahkan mengalami luka yang terlihat. Mereka jelas mengalami kesulitan. Alis Huo Violenstone terangkat. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Gold Evenmoon juga berdiri. Huo Violenstone bertanya, apakah ada perubahan di alam mistik? Para murid klan naga kuno memandang ke arah Huo Violenstone dengan mata bingung setelah mendengar pertanyaan ini. Mereka saling memandang, jelas tidak tahu harus berkata apa. Apakah ada masalah? Apakah beberapa orang meninggal? Semua sesepuh berdiri, masing-masing dari mereka mengerutkan kening. Jelas bahwa suatu peristiwa besar telah terjadi, jika tidak mungkin banyak orang yang terlibat. Sekitar 20 murid meninggal, kami tidak yakin jumlah pastinya. Kata Naga 8 dari klan Naga kuno dengan suara terbata-bata. Naga 8 adalah murid laut ilahi dan juga bisa dianggap sebagai wakil kapten pasukan klan Naga kuno yang pergi saat ini. Meskipun Dragon One akan menerima hukuman utama sebagai kapten, Dragon One belum muncul kembali sejak dia terjun ke rawa hitam. Mereka telah mengirimkan komando naga besi tetapi masih belum ada balasan. Mungkin saja nasib Dragon One lebih berbahaya dari yang mereka kira. Dengan demikian, tanggung jawab atas bencana ini akan ditanggung oleh beberapa wakil kapten. 20. Gold Evenmoon sangat terkejut. Ini benar-benar masalah yang luar biasa. Bahkan Huo Violenstone menjadi gugup. Matanya menjelajahi kerumunan, mencari Lin Ming dan Huo Clearhead. Terutama Lin Ming, budidayanya terbatas.
Jadi jika sesuatu yang begitu besar terjadi, apakah dia masih bisa hidup? Apa yang terjadi di sana? Gold Even Moon buru-buru bertanya. Itu adalah Raja Asura. Kami bertemu dengan Raja Asura yang sedang mengalami kesengsaraan iblis. Tapi, Raja Asura terlalu kuat. Semua murid berkumpul untuk menyerangnya, tapi pada akhirnya kami gagal membunuhnya. Sebaliknya, kami menderita kerugian kritis dan kemungkinan 60% muridnya telah meninggal. Naga 12 berkata dengan rasa malu. Dia juga seorang wakil kapten pasukan, dan kekalahan demi kekalahan seperti ini benar-benar kehilangan muka. Ini membuktikan betapa tidak kompetennya pengambil keputusan. Apa? 60% murid. Sketch emas. Penyakit macam apa yang menimpanya? Klan memberinya begitu banyak sumber daya dan harta dan menyuruhnya memimpin, tapi dia benar-benar mengeluarkan perintah yang tidak masuk akal. Gold Even Moon berkata dengan marah. Gold Sketch yang dia maksud secara alami adalah Dragon One. Dia tidak mengira sesuatu akan terjadi pada Dragon One. Naga satu adalah yang terkuat dari semua murid dari 4 klan yang masuk, jadi jika ada yang mati, itu seharusnya bukan dia. Naga 1, dia, saat Naga 1 disebutkan, Naga 8 dan Naga 12 keduanya memiliki corak yang jelek. Mereka saling memandang, memberi isyarat agar yang lain berbicara. Akhirnya, tidak ada yang mengatakan apapun. Gold Even Moon merasakan jantungnya berdebar kencang. Dragon One adalah talenta terhebat yang dihasilkan keluarga emasnya dalam 1000 tahun terakhir, dan juga murid klan naga kuno yang paling menonjol selama 200 tahun terakhir. Meskipun Gold Even Moon baru saja meneriaki Dragon One, jika memang ada sesuatu yang terjadi padanya, maka kerugiannya tidak terbayangkan. Naga 8 dan Naga 12 tidak menjawab. Kemudian, sebuah cahaya menyala dan lebih banyak murid dikirim keluar. Huo Violenstone mengamati para pendatang baru dan secara bersamaan melihat Lin Ming dan Huo Clearhead tiba. Selain itu, bahkan Yan Little Moon yang terlemah pun masih sangat aman. Dia akhirnya menghela nafas lega. Semuanya baik-baik saja. Kembali hidup-hidup itu bagus, bagus sekali. Kata Huo Violenstone, telapak tangannya sedikit berkeringat. Saat ini, dia tidak peduli dengan hasil panen yang mereka peroleh. Dapat dikatakan bahwa kembalinya mereka hidup-hidup adalah hasil panen terbesar. Gold Even Moon juga menyapu kerumunan. Ketika dia tidak menemukan naga satu, kulitnya menjadi sangat suram. Setelah beberapa saat, beberapa murid lagi diutus. Dan pada saat ini, fluktuasi susunan transmisi mulai mereda. Ini adalah bukti bahwa tidak ada lagi murid yang melewati barisan transmisi. Dengan kata lain, naga satu telah binasa. Jenius muda paling luar biasa yang dihasilkan oleh klan naga kuno dalam 200 tahun terakhir, yang memiliki harapan besar untuk menjadi karakter setingkat Holy Lord, yang budidayanya mencapai alam laut ilahi tengah, yang kekuatannya jauh melampaui semua yang lain, dan yang juga memiliki banyak metode penyelamatan nyawa, sebenarnya telah mati di alam mistik Dewa Binatang. Hal seperti ini sepertinya tidak pernah terjadi dalam 10.000 tahun terakhir. Siapa yang membunuh naga satu? Apakah itu Raja Asura? Gold Even Moon menggeram dengan liar, matanya merah. Saat dia melihat sekeliling, dia seperti binatang buas. Menurutnya, meskipun Dragon One bukan tandingan Raja Asura, dia seharusnya masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri, terutama di antara banyak orang lainnya. Mungkinkah dia tersandung atau dihentikan oleh seseorang sehingga mencegahnya melarikan diri? Lin Ming sedang menonton dari samping. Dia tetap dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat bertemu dengan mata haus darah Gold Even Moon. Memang terlalu sulit untuk menemukan bukti siapa yang membunuh siapa di alam mistik Dewa Binatang, jadi dia tidak takut sama sekali. Adapun beberapa tanda penelusuran khusus tertinggal pada si pembunuh, Lin Ming juga meminta Mo Eversnow untuk memeriksanya dan dia meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Dalam situasi ini, selama Lin Ming bersikeras itu tidak ada hubungannya dengan dia maka semuanya akan baik-baik saja. Huo Violenstone juga menyadari telah terjadi kecelakaan pada Dragon One. Biasanya, dengan kepribadiannya, dia akan menyombongkan diri pada Gold Even Moon dan bahkan mengejeknya selama beberapa putaran, tetapi karena klan Phoenix kuno juga telah kehilangan beberapa murid, dia tidak berminat untuk melakukannya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menoleh ke murid-muridnya, berkata, apa yang kalian dapatkan, anak nakal? Murid-murid yang tersisa semuanya mengambil harta yang mereka peroleh di alam mistik untuk dilihat oleh Huo Violenstone. Yan Little Moon dan Lin Ming mengeluarkan karang hitam mereka. Nilai harta karun ini tidak cukup untuk menutupi biaya batu matahari ungu untuk memasuki alam mistik Dewa Binatang. Panenmu baik-baik saja. Huo kekerasan mengangguk. Dia cukup puas bahwa Lin Ming muncul hidup-hidup. Xiaoping, orang dengan budidaya tertinggi dari murid klan Phoenix kuno, sebenarnya telah menemukan sesuatu yang cukup berharga. Itu adalah sedikit rumput pemandu Phoenix. Rumput pemandu Phoenix adalah sejenis rumput roh yang tumbuh bersama burung Phoenix. Itu sangat berharga dan bahkan berguna bagi seorang Holy Lord. Dengan semua alasan, tidak ada dewa binatang di alam mistik Dewa Binatang selama ratusan juta tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi rumput pemandu Phoenix manapun seharusnya sudah layu. Tapi, rumput pemandu Phoenix yang ditemukan Xiaoping sebenarnya disegel di dalam sepotong batu giok roh kayu dan diawetkan dengan baik, seperti serangga di dalam damar. Hasil panen Xiaoping tentu saja dipuji oleh pelindung di belakang Huo Violenstone. Dengan status mereka, mereka harus menyanjung Xiaoping. Bagaimanapun, Xiaoping ditakdirkan untuk menjadi sosok tingkat tinggi dari klan Phoenix kuno.
Tapi Lin Ming memandang dengan acuh tak acuh. Xiaoping ini bukanlah orang yang baik dan saleh. Ketika murid-murid klan Phoenix kuno telah dikepung oleh iblis alam mistik dan bahkan beberapa dengan budidaya lebih dari 10.000 tahun, dia telah menunggu saat salah satu rekan satu timnya meninggal dan kemudian melarikan diri sendirian. Ayo pergi, kami kembali ke klan Phoenix kuno. Huo Violenstone menghela nafas ringan. Meski kekalahan kali ini sangat serius, ini juga merupakan nasib mereka yang memilih untuk menempuh jalur seni bela diri. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Pada saat ini, Lin Ming berkata dengan transmisi suara esensi sejati, "Guru yang terhormat, murid ini tidak ingin kembali ke klan Phoenix untuk saat ini. Saya ingin keluar dan berpetualang sedikit." Tulang naga tertinggi tidak dapat diungkapkan, dan menyerapnya juga merupakan proses yang sangat panjang dan berat. Lin Ming tidak berencana menyerapnya dalam klan. Dia bahkan tidak bisa memberitahu Huo Violenstone tentang hal itu. Lagi pula, tulang naga tertinggi adalah sejenis harta karun yang bahkan membuat Raja Dunia iri. Jika Huo Violenstone mengetahuinya, mempertahankan hubungan mereka saat ini akan lebih dari yang dia harapkan. Dapat dikatakan bahwa dalam beberapa situasi, bahkan hubungan antara ayah dan anak pun tidak dapat dipercaya, apalagi fakta bahwa dia bukanlah keturunan langsung keluarga Huo. Anda ingin keluar dan bertualang. Huo Violenstone mengerutkan kening. Memang ada banyak murid klan Phoenix kuno yang pergi bertualang untuk mendapatkan pengalaman, tapi sekarang bukan saat yang tepat bagi Lin Ming untuk melakukannya. Lin Ming, kamu bahkan tidak berada di Laut Ilahi. Tahukah Anda berapa banyak master yang ada di alam ilahi? Jika Anda tidak hati-hati dan tersandung ke dalam seniman bela diri alam transformasi ilahi biasa, bahkan mereka akan cukup untuk membunuh Anda. Selain itu, sudah hampir waktunya bagi Anda untuk menyerang tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Jika Anda kembali ke keluarga Huo saya, kami dapat memberi Anda banyak sumber daya untuk membantu Anda, dan bahkan ada perjanjian api suci yang dapat Anda renungkan. Bahkan ada, aku berencana mengatur pernikahan untukmu. Kalian berdua bisa dianggap sebagai pasangan muda emas, sangat cocok satu sama lain. Pernikahan seperti ini jelas merupakan hal yang baik. Saat Huo Violenstone berbicara di sini, dia secara tidak sengaja melirik Yan Littlemon, yang berdiri di samping Lin Ming. Matanya bersinar dengan kebahagiaan yang nyaris tak terlihat. Meskipun kebahagiaan ini tampak sederhana, sebenarnya ada makna nakal dan jahat di dalamnya, seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Yan Littlemon membeku. Sejak awal, dia tidak tahu apa arti kata-kata itu, tapi saat kesadaran mulai perlahan menyadarkannya, matanya yang besar melebar. Dia memandang ke arah Huo Violenstone dengan tidak percaya. Mungkinkah? Yang disebut pasangan emas muda, sangat cocok satu sama lain, itu, sepertinya, adalah dia dan Lin Ming. Di dalam seluruh klan Phoenix kuno, sebenarnya ada beberapa wanita yang memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Tapi, selain dirinya sendiri, semua orang adalah murid senior atau sudah menikah, mereka jelas tidak cocok dengan Lin Ming. Selain itu, ada juga tatapan yang baru saja ditembakkan oleh Huo Violenstone padanya. Dia sudah memahami dengan kuat bahwa dia adalah subjek pembicaraan pernikahan ini. Saat Yan Littlemon menyadari hal ini, dia tidak tahu harus merasakan apa. Bagi seorang wanita dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, jika seorang pria mengambil yin primordialnya, itu akan berdampak luar biasa pada kekuatan garis keturunannya sendiri. Lagi pula, energi esensi sama dengan garis keturunan dan kultivasi ganda juga dimaksudkan untuk menggabungkan sebagian garis keturunannya dengan garis keturunan pria, jadi bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh. Yan Littlemon telah bersumpah untuk tidak pernah menikah sampai dia menjadi Holy Lord, karena dia tidak ingin kekuatan garis keturunannya melemah. Tapi sekarang, jika dia menikah dengan Lin Ming, maka dia. Saat Yan Littlemon membayangkan adegan seperti itu, dia merasa ini agak sulit diterima, namun tidak pada saat yang sama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lin Ming. Lin Ming tampaknya tidak memiliki niat atau minat untuk menikah dengan siapapun, jadi dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Dia hanya melihat ke arah Huo Violenstone dan berkata dengan sangat serius, murid ini benar-benar ingin keluar dan berpetualang, saya meminta agar guru yang terhormat menyetujuinya. Bab 1069, Rahasia Kubus Ajaib. Dasar bocah, kenapa kamu bersikeras untuk pergi? Huo Violenstone mendengus. Tapi saat dia melihat ekspresi sungguh-sungguh Lin Ming, dia mengalah. Dia tahu bahwa ketika Lin Ming melakukan sesuatu, dia tentu punya alasan sendiri untuk melakukannya. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak sepenuhnya pahami. Entah itu Huo Yang Muang atau mengambil setetes esensi darah Phoenix kuno, dia melakukannya dengan penuh keyakinan. Lin Ming ragu-ragu. Sebenarnya, memikirkan alasannya tidaklah terlalu sulit. Faktanya, dia bahkan bisa mengemukakan alasan konyol seperti dia sedang ditarik oleh cengkeraman takdir yang gelap atau semacamnya. Lagi pula, takdir adalah sebuah konsep yang cukup ilusi sehingga dia bisa mengaitkan alasannya dengan hal itu dan tidak ada orang yang bisa meragukannya. Namun, saat Lin Ming hendak berbicara, Huo Violenstone melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, terserah. Tidak apa-apa selama Anda tahu apa yang Anda lakukan. Saya percaya pada penilaian Anda. Terima kasih, guru yang terhormat atas persetujuan Anda. Lin Ming senang. Jika memungkinkan, dia tidak ingin melontarkan kebohongan sembarangan untuk menipu Huo Violenstone. Selain Lin Ming, Yan Littlemon juga santai.
Jika Lin Ming tidak pergi maka Huo Violenstone akan benar-benar mengemukakan gagasan pernikahan dengan keluarga Yan, dan kemudian dia akan terjebak dalam teka-teki karena harus membuat dua pilihan sulit. Di satu sisi, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa dia memiliki niat baik terhadap Lin Ming. Di sisi lain, dia pernah bersumpah pada dirinya sendiri. Semua orang menaiki kapal roh dan mulai terbang kembali ke klan Phoenix kuno. Adapun Lin Ming, dia berangkat sendiri di tengah perjalanan. Tepat sebelum berangkat, Huo Violenstone memberinya 5 juta batu matahari ungu serta kapal rohnya sendiri sehingga dia bisa melakukan perjalanan melintasi luar angkasa. Lin Ming meninggalkan sebagian besar darah naga ke Yan Little Moon. Sebagian besar darah naga ini ditempatkan di cincin spasial. Dia hanya memberitahunya bahwa ini adalah kesempatan keberuntungan yang dia peroleh saat dia tidak sadarkan diri dan memutuskan untuk membagi sebagian darinya kepadanya, dan juga memintanya untuk tidak membocorkan rahasia ini. Ketika Lin Ming pergi, Yan Little Moon akhirnya mencari cincin spasial. Saat itulah dia menemukan lebih dari 1000 tetes darah naga di cincin spasial, dan darah naga ini juga memiliki kualitas yang relatif tinggi. Hal ini membuatnya tercengang. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan memberinya sesuatu yang bernilai tinggi. Dari mana Lin Ming mendapatkan begitu banyak darah naga? Apakah dia menemukan genangan darah naga di alam mistik Dewa Binatang? Yan Little Moon bergumam pada dirinya sendiri. Menurut pendapatnya, jika Lin Ming membaginya sebanyak ini darah naga, maka dia pasti menyimpan lebih banyak darah naga bersamanya. Mungkinkah peluang keberuntungan Lin Ming sama dengan kolam darah Phoenix yang saya temukan di masa lalu? Saat Yan Little Moon menyingkirkan darah naga, dia melihat keluar jendela kamarnya, menatap kehampaan yang tak terbatas dan bintang-bintang di angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Dia merasakan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan saat dia mengalami kesurupan yang dalam dan termenung. Yan Little Moon tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming akan pergi selama bertahun-tahun kali ini, dan pada saat dia kembali, dia sudah berada di alam laut ilahi. Di ruang tak berujung yang luas, sebuah kapal roh abu-abu muda dengan cepat terbang melewatinya. Kapal roh ini tidak terlalu besar, dan permukaan abu-abunya tampak menyatu dengan langit berbintang. Selain itu, ada formasi susunan tersembunyi yang diukir di permukaan kapal roh. Jika seorang master tidak menyelidiki dengan hati-hati dengan indranya, mustahil untuk menemukannya. Tuan kapal roh ini secara alami adalah Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming sedang duduk di tengah kapal roh, mempelajari formasi susunan yang menggerakkannya. Bahkan untuk kapal roh sekecil itu, melewati ruang angkasa dengan pergeseran kehampaan yang besar hanya sekali membutuhkan 100.000 batu matahari ungu. Dibutuhkan terlalu banyak batu matahari ungu untuk melewati ruang angkasa, dan, jika seseorang melakukan perjalanan melintasi dunia besar alam ilahi, seseorang juga harus menggunakan susunan transmisi, dan itu akan menghabiskan lebih banyak lagi batu matahari ungu. Seniman bela diri yang malang tidak akan pernah mampu melakukan perjalanan antar bintang. Itu benar, di alam ilahi, sangat sedikit orang yang menggunakan batu matahari ungu untuk pelatihan. Mereka terutama digunakan untuk menggerakkan berbagai formasi susunan. Khusus untuk istana setingkat tanah suci, mereka harus mengonsumsi batu matahari ungu dalam jumlah besar agar dapat dipertahankan. Batu matahari ungu adalah sumber kekuatan paling umum di alam ilahi. Dengan suara aneh yang samar, Mo Eversnow muncul di samping Lin Ming. Dia telah bersembunyi di Magic Cube selama ini, jadi mustahil bagi siapapun untuk mendeteksi kehadirannya. Lin Ming bertanya, Nona Mo, saya memiliki beberapa pertanyaan yang telah lama terperangkap di hati saya. Saya ingin tahu apakah boleh bertanya kepada Anda tentang hal itu. Tanyakan saja, kata Mo Eversnow. Lin Ming berhenti sejenak, lalu bertanya, Nona Mo, saya ingin tahu, apa itu Magic Cube? Harta karun peringkat apa itu? Selain menyimpan pecahan jiwa, apa fungsinya? Mengapa hal ini menyebabkan begitu banyak orang berjuang untuk hal tersebut di masa lalu? Mo Eversnow dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya tidak tahu apa itu Magic Cube. Mungkin itu adalah sisa jiwa yang mengkristal dari suatu keberadaan di luar pemahaman kita. Ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan jiwa-jiwa dari semua keberadaan. Namun, dengan kekuatan saya, sangat sulit untuk bermeditasi dan merasakannya, apalagi mengendalikannya secara menyeluruh. Hancurkan jiwa-jiwa. Apakah itu jenis harta karun serangan jiwa? Lin Ming ingat bahwa dalam mimpi pertamanya tentang Mo Eversnow, dia telah melihatnya menggunakan kekuatan Raja Dunia setengah langkahnya untuk secara instan memusnahkan 10.000 pembangkit tenaga listrik alam ilahi. Banyak dari mereka berada di alam dewa ilahi dan bahkan alam dewa suci. Dia bahkan mampu melukai Raja Dunia awal, Tian Mingxi. Dari sini saja kita bisa melihat betapa kuatnya fungsi serangan jiwa Magic Cube. Mo Eversnow berkata, menyerang jiwa hanyalah satu fungsi dari Magic Cube. Ini memiliki efek lain yang benar-benar bertentangan dengan keinginan langit. Artinya, setelah ia meremukkan dan menyerap jiwa, ia dapat menghapus tanda roh jiwa tersebut dan mengubahnya menjadi pecahan ingatan tanpa pemilik. Jika seseorang menelan bagian ingatan ini, mereka dapat memperoleh ingatan orang lain sepenuhnya. Ini termasuk metode budidaya, keterampilan bela diri, keterampilan tambahan, teknik pembentukan susunan, dan segala hal lain yang dapat Anda pikirkan. Dengan kata lain, jika Anda dapat menguasai kubus ajaib, jika Anda membunuh seseorang yang telah mempelajari kekuatan ilahi yang transenden, Anda dapat membunuh mereka dan menelan jiwa dewa mereka dengan kubus ajaib. Kemudian, Anda dapat menghapus tanda rohnya dan menyerap ingatannya.
Anda akan mendapatkan seluruh kekuatan ilahi yang transenden tanpa kehilangan sedikit pun. Mo Eversnow perlahan mengangguk. Sampai saat ini adalah fungsi paling kuat dari Magic Cube yang dia temukan. Harus diketahui bahwa di dunia persilatan, fondasi setiap sekte adalah warisan mereka. Namun, slip giok warisan ini hanya dapat diukir oleh mereka yang memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi tentang warisan tersebut, dan juga membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk melakukannya. Hal ini menyebabkan slip giok warisan dari metode budidaya ini menjadi lebih berharga, karena mereka yang mampu membiarkan seorang seniman bela diri mempelajari metode budidaya tingkat atas yang sangat kuat untuk mencapai kesuksesan besar jumlahnya terlalu sedikit. Bahkan ada banyak slip giok warisan yang tunggal dan unik, tanpa ada salinan lain. Bahkan jika seorang murid normal melihat slip giok ini dan mencatat semuanya dalam pikiran mereka, mereka tetap tidak memiliki kemampuan untuk menduplikasinya. Jika mereka dibunuh oleh seseorang, pembunuh itu bisa menggunakan teknik pencarian jiwa, tapi yang mereka temukan hanyalah pecahan yang tidak lengkap. Tidak mungkin menggunakan metode ini untuk mereproduksi metode budidaya penuh. Dengan kata lain, selama sebuah sekte melestarikan dan menyimpan slip giok warisannya, mereka tidak akan pernah membocorkan warisannya. Begitu pula dengan teknik pembentukan susunan, teknik alkimia, teknik pemurnian, semuanya sama. Untuk mendapatkan sepenuhnya metode kultivasi seseorang atau teknik pembentukan susunan, memori keterampilan tambahan, pengalaman latihan, dan sebagainya, hanya ada satu cara untuk melakukannya, dan itu adalah dengan secara langsung menggabungkan jiwa dengan pihak lain. Tapi semua jiwa memiliki tanda roh. Setelah diserap, tanda roh akan menyatu dan seseorang akan mulai kehilangan dirinya sendiri, segala sesuatu yang membuat orang tersebut menjadi orang tersebut. Tanda roh diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam setiap bagian jiwa. Jika seseorang ingin menghapus tanda roh, itu sebenarnya sangat sederhana. Seseorang hanya perlu menggunakan semangat pertempuran untuk menghapus tanda roh, tapi tindakan ini juga akan menghancurkan jiwa. Saat membandingkan otak dengan jiwa, tanda rohnya akan sama dengan setiap saraf dan pembuluh darah yang mengalir melalui otak. Mustahil bagi seorang dokter, betapapun terampilnya mereka, untuk menghilangkan saraf dan pembuluh darah tersebut tanpa merusak otak. Jadi, ketika seseorang menghapus tanda roh, jiwa juga tidak akan mampu menahannya. Jiwa pada akhirnya akan hancur total menjadi ketiadaan. Tapi Magic Cube berbeda. Itu bisa menghilangkan semua tanda roh dengan sempurna. Itu memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya menyerap semua ingatan dan pengalaman lawan, tidak peduli apa metode budidaya terbaik atau keterampilan tambahannya. Kata-kata Mo Eversnow tidak mengejutkan Lin Ming, dia sudah bisa memanfaatkan fungsi ini. Tapi, fragmen memori yang diserap Lin Ming di masa lalu semuanya berkualitas rata-rata dan dia hanya mampu melakukannya secara pasif. Jika suatu hari dia bisa mengendalikan kubus ajaib dengan sempurna, maka setiap kali dia membunuh seorang jenius, dia akan mampu menelan ingatan mereka dan mengambil apapun yang menurutnya berguna. Ini sama dengan jenius ekstrim yang tak terhitung jumlahnya membantu melatih Lin Ming. Begitu ini mulai terakumulasi, hal ini akan menjadi semakin menakutkan. Lin Ming akan dapat menyimpan lebih banyak informasi dalam pikirannya hingga tidak terbatas. Lin Ming mau tidak mau bertanya, Nona Mo, dari apa yang saya tahu, kubus ajaib ini kemungkinan adalah alat ajaib legendaris. Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan tanah suci bulu hijau? Sepertinya tanah suci bulu hijau hanya. Mo Eversnow tersenyum tipis dan berkata, maksudmu tanah suci bulu hijau terlalu lemah untuk mengendalikan kubus ajaib. Sebenarnya, tanah suci bulu hijau adalah tanah suci tingkat Raja Dunia, dan yang memiliki budidaya tertinggi adalah kakekku, Raja Dunia Bulu Hijau. Dan, musuh besar saya, Tian Mingzi, pernah menjadi murid langsung kakek saya. Magic Cube pertama kali diperoleh secara tidak sengaja di alam mistik oleh kakek saya, namun pada saat itu, dia tidak mengetahui apa itu, itulah alasan mengapa dia bisa menyimpan Magic Cube tersebut begitu lama. Saat itu, kakek saya hanya merasakan aura Magic Cube yang luar biasa. Ia mulai memusatkan waktunya untuk mempelajari dan mengungkapnya secara perlahan, namun sayangnya, ada beberapa mutasi yang terjadi kemudian. Mungkin saat kakekku sedang bermeditasi tentang rahasia kubus ajaib, dia menimbulkan reaksi keras, tapi apapun yang terjadi, hasil akhirnya adalah jiwa kakekku terluka parah. Selama periode ini, kekuatan kakek saya sangat menurun karena luka jiwa ini. Jika jiwa pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dunia terluka parah, ingin memulihkannya sangatlah sulit. Seseorang akan membutuhkan material surgawi dalam tingkat yang tak terbayangkan. Misalnya, sesuatu seperti tulang naga tertinggi. Tulang naga tertinggi adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan, bahkan untuk tanah suci tingkat Raja Dunia, jadi kakekku tidak punya pilihan selain memulihkan diri secara perlahan. Namun secara kebetulan, Tian Mingzi juga berhasil menerobos ke ranah Raja Dunia saat itu. Kekuatannya meningkat drastis dan bakat aslinya juga sangat tinggi. Satu-satunya hal yang lebih besar adalah ambisinya. Ketika dia mengetahui tentang Magic Cube, dia memanfaatkan periode ketika kakek saya terluka untuk menyergapnya dan mencoba mencuri Magic Cube. Akibatnya dia meremehkan betapa kuatnya kakek saya. Kakekku telah menjadi Raja Dunia selama bertahun-tahun dan latar belakangnya sangat dalam. Dia membayar mahal untuk mengusir Tian Mingzi. Tapi kemudian, lebih banyak luka ditambahkan pada luka jiwa asli kakekku, dan dia akhirnya binasa karena itu. Saat Mo Eversnow berbicara di sini, matanya bersinar karena kesedihan. Lin Ming juga menjadi sadar. Pantas saja Mo Eversnow membenci Tian Mingzi dengan segenap bagian tubuhnya. Dia hanyalah seekor serigala gila.
Dia pernah menjadi murid utama dari Tanah Suci Bulu Hijau, namun dia kemudian memusnahkan Tanah Suci Bulu Hijau. Orang seperti itu benar-benar pantas mati. Mo Eversnow melanjutkan, setelah itu, Magic Cube jatuh ke tanganku. Namun, karena apa yang terjadi, perpecahan besar muncul di Tanah Suci Bulu Hijau. Beberapa orang memutuskan untuk mengkhianatiku dan mengikuti Tian Mingzi, kemudian mendirikan Tanah Suci Netherworld mereka sendiri. Anda seharusnya sudah tahu apa yang terjadi setelah itu. Bab 1070, menyerap sumsum naga. Mengkhianati. Alis Lin Ming melonjak. Setelah kakek Mo Eversnow meninggal, Tian Mingzi sebenarnya mampu mengobrak-abrik faksi di Tanah Suci Bulu Hijau. Rencana semacam ini mungkin sudah lama meresap, dan dia mungkin sudah berpikir untuk memberontak jauh sebelumnya. Sulit untuk memastikan semua perbedaan kepentingan dan konflik dalam Sekte Super. Meskipun Tian Mingzi adalah murid langsung kakek Mo Eversnow, seiring berjalannya waktu dan sayapnya berkembang, dia mulai mengungkapkan ambisi yang lebih besar. Dan, ketika kakek Mo Eversnow merasakan hal ini, dia mulai waspada terhadapnya. Tian Mingzi kemudian mengetahui bahwa kakek Mo Eversnow menjaganya dan dengan demikian konflik mereka tidak akan pernah terselesaikan. Dengan kekuatan dan status Tian Mingzi, tentu mudah baginya untuk merebut hati pendukungnya. Di masa lalu, meskipun bakat Mo Eversnow tidak dapat dipercaya, dia masih terlalu muda. Setelah Raja Dunia yang lama meninggal, terlalu sulit baginya untuk mengatur urusannya. Dengan demikian, Tanah Suci Bulu Hijau tingkat Raja Dunia telah dihancurkan karena semua keadaan ini berkumpul bersama. Benar-benar saat yang menyedihkan dan menyedihkan. Namun, melalui deskripsi Mo Eversnow, Lin Ming juga mengembangkan kewaspadaan terhadap Tian Mingzi. Orang seperti ini sangat berbakat, terlebih lagi dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak memiliki kebajikan. Dia kejam, tanpa ampun, dan akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Dia adalah karakter yang bahkan telah menumbangkan Tanah Suci tingkat Raja Dunia. Meskipun dia berhasil melakukannya karena dia mengetahui waktu yang tepat, ini tetap bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Cukup, mari kita tidak menyebutkan masa lalu untuk saat ini. Alasan kami pergi adalah untuk membantu Anda menyerap tulang naga tertinggi. Ada terlalu banyak sumsum di sumsum naga ini, dan juga terlalu murni. Biasanya, seorang seniman bela diri umum tidak akan mampu menelan semuanya. Bahkan seseorang seperti Dragon One harus menyerap sumsum naga secara perlahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Apalagi naga satu, bahkan Raja Asura telah menggunakan waktu yang sangat lama dan hanya berhasil menyerap kurang dari setengahnya. Itu adalah jumlah yang sama yang Lin Ming rencanakan untuk diserap. Tentu saja, itu adalah sumsum naga yang dimurnikan dari Raja Asura setelah kematiannya. Mo Eversnow mengubah topik dan berkata, saya sebenarnya ingin Anda menyerap semuanya sekaligus. Pertama, Anda akan menyerap sumsum naga. Sedangkan untuk tulang naga, itu sebagian besar berhubungan dengan teknik transformasi tubuhmu, jadi kamu bisa meluangkan waktu untuk itu. Karena Anda akan melewati penghancuran kehidupan lagi, semakin banyak sumsum naga yang Anda miliki di dalam tubuh Anda, semakin besar keuntungannya, jika tidak, sebagian besar efeknya akan melemah. Anda mengolah tubuh dan energi secara ganda sehingga meridian, daging, dan tulang Anda, semuanya jauh melebihi orang biasa dalam hal keuletan. Jika Anda tidak dapat menyerap sumsum naga dalam satu tarikan napas, maka pengembangan tubuh ganda dan energi Anda dapat dianggap sia-sia. Mo Eversnow terdengar acuh tak acuh, tapi kata-katanya benar-benar membuat Lin Ming terdiam. Setelah berkembang pesat, dia hampir melampaui semua jenius lain yang dia temui dalam perjalanannya, dimanapun dan kapanpun. Dia telah menerima pujian yang tak terhitung jumlahnya dari banyak orang, tapi sekarang dengan Mo Eversnow di sini, instruksi tegasnya membuatnya terperangah. Lin Ming hanya berpikir bahwa dia bisa memenuhi persyaratannya, ingin melampaui mereka tidaklah mudah sama sekali. Ini juga masuk akal. Mo Eversnow adalah seseorang yang bisa dengan mudah menjadi Raja Dunia dan dia juga memilih untuk melakukan kultivasi ganda dalam tubuh dan energi, bakatnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Standar yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri secara alami adalah standar yang dia tetapkan untuk Lin Ming. Cari tempat untuk menyerap sumsum tulang naga dulu. Lalu saya akan mengarahkan Anda untuk menemukan lebih banyak sumber daya dari Tanah Suci Bulu Hijau di masa lalu. Dan, meskipun Tanah Suci Bulu Hijau pernah mengalami bencana besar di masa lalu, namun sebenarnya mereka tidak sepenuhnya hancur. Masih ada beberapa faksi yang tertinggal. Hal ini juga karena perencanaan kakek saya. Bahkan Tian Mingzi tidak mengetahuinya. Ketika kakek saya berada di ranjang kematiannya, dia mengungkapkan semua ini kepada saya. Mayoritas kekayaannya diambil oleh bibiku sehingga dia bisa mengintegrasikannya ke dalam suatu pengaruh di suatu tempat. Pengaruh itu seharusnya perlahan-lahan berkembang ke atas sekarang. Pengaruh itu seharusnya benar-benar memutus kontak dengan Tanah Suci Bulu Hijau, kalau tidak, saya khawatir Tian Mingzi sudah melenyapkannya. Seperti kata pepatah, bahkan ketika kelabang dipotong, ia masih bisa bergerak, apalagi Tanah Suci tingkat Raja Dunia seperti Tanah Suci Bulu Hijau. Tidak mengherankan jika Tanah Suci seperti itu menyimpan sebagian besar sumber dayanya pada masa kejayaannya sehingga mereka dapat memiliki jalan keluar di masa depan. Lin Ming ragu-ragu sejenak. Dia bertanya, apakah bibimu dapat dipercaya? Dia mungkin. Dia bisa dipercaya. Mo Eversnow dengan tegas mengangguk. Orang tua saya meninggal sejak dini. Selain kakekku, bibiku adalah orang yang paling dekat denganku.
Bagus. Lalu kami akan pergi mencari bibimu. Saya harap semuanya berjalan lancar. Koma 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 koma. Setengah bulan kemudian, di ruang angkasa yang luas, terdapat sebuah planet yang tampak biasa saja. Planet ini berjarak miliaran mil jauhnya dari dunia-dunia primer yang besar, dan planet ini juga berdiameter 100.000 mil. Di alam ilahi yang agung, ada banyak sekali planet seperti ini. Dan saat ini, jauh di dalam planet ini, ada sebuah gua tersembunyi yang baru saja terbentuk. Tempat tinggal gua ini dilapisi dengan segala macam formasi susunan yang cerdik. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi akan mengalami kesulitan untuk melihatnya. Ini bagus. Biarkan kamu menyerap sumsum naga di sini. Saya telah memindai area sekitar dan tidak ada seniman bela diri yang dapat mengancam Anda. Selain formasi susunanku yang tersembunyi, tidak ada seorang pun yang dapat menemukanmu di sini. Kamu seharusnya aman. Di alam ilahi, seseorang setidaknya harus menjadi pembangkit tenaga listrik laut ilahi untuk pergi keluar dan berpetualang. Kalau tidak, seseorang bisa mati berkali-kali. Ini karena ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik alam transformasi ilahi di alam ilahi. Bahkan seseorang yang bakatnya tidak terlalu hebat masih bisa berkultivasi ke ranah transformasi ilahi. Tidak peduli betapa berbakatnya seorang jenius penghancur kehidupan, jika mereka bertemu dengan seniman bela diri transformasi ilahi yang sampah, mereka tetap akan tamat. Ini juga alasan mengapa Huo Violenstone tidak ingin Lin Ming pergi bertualang. Tapi dengan Mo Eversnow yang menemaninya, semua itu tidak menjadi masalah. Oke, Lin Ming duduk di atas ranjang batu dan mengeluarkan cincin valet ekstrim, langsung memasukinya. Di dalam cincin ungu ekstrim, tulang naga tertinggi setinggi 1000 kaki menjulang tinggi ke langit. Dan di sekitar tulang naga tertinggi melayang sebuah pil hitam merah. Pil ini seukuran telur merpati dan halus seperti diukir dari batu giok hitam. Dan di permukaan pil, ada gambar Azure Dragon. Azure Dragon ini adalah esensi sumsum naga kental dari tulang naga. Meskipun samar, itu sebenarnya mengandung hukum luar angkasa yang ditempatkan oleh Mo Eversnow di dalamnya. Esensi sumsum naga dikompresi di ruang ini dan jumlah totalnya sangat mengerikan. Lin Ming menarik napas dalam-dalam tetapi tidak menggerakkan tulang naga. Dia malah mengambil pil itu. Ini adalah pil yang terbentuk dari perkawinan sumber energi Raja Asura yang berusia 100.000 tahun dan esensi sumsum naga dari tulang naga tertinggi. Terlepas dari yang mana, keduanya adalah harta berharga. Khususnya, sari sumsum naga. Itu adalah sesuatu yang bahkan akan menyebabkan kemarahan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dunia. Saat Lin Ming memegang pil di tangannya, dia merasa seolah pil itu sendiri bernafas, seperti ada seekor naga kecil yang hidup di dalamnya. Lin Ming telah menyerap beberapa darah naga serta kekuatan sumber yang ditinggalkan oleh Dragon One. Semua itu memungkinkan Lin Ming untuk meletakkan fondasi dan membantu tubuhnya beradaptasi untuk menyerap lebih banyak di masa depan. Sekarang, saatnya menyerap sumsum naga. Lin Ming langsung menelan pil di mulutnya. Saat itu, dia merasa seperti ada ular kecil yang meliuk-liuk di lidahnya. Esensi sumsum naga yang misterius. Naga Azure yang meninggalkan tulang naga ini telah mati selama ratusan juta tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun sumsum darahnya masih memiliki vitalitas yang begitu besar. Azure Dragon kuno, memiliki karakteristik khusus, yaitu energinya memiliki atribut yang tidak ada habisnya. Ketahanan dan vitalitasnya sangat kuat hingga tingkat yang luar biasa. Jadi, meski Azure Dragon telah mati begitu lama, sumsum naga yang ditinggalkannya masih berhasil mempertahankan vitalitasnya. Saat sumsum naga memasuki tubuhnya, Lin Ming merasakan aliran energi tirani dan brutal melonjak ke dalam dirinya, membanjiri saluran meridian, garis keturunan, titik akupuntur, dan berdampak ke seluruh tubuhnya. Lin Ming sudah menduga situasi ini. Lagi pula, dia tiba-tiba menyerap banyak sumsum naga, dan sumsum naga memiliki sisa vitalitas yang sangat banyak di dalamnya. Setelah memasuki tubuhnya, sumsum naga pasti tidak akan pasrah membiarkan dirinya berasimilasi. Maka ia mencoba melawan, itulah awal mula rasa sakit di tubuhnya. Lin Ming merasakan tubuhnya menjadi semakin panas, seolah-olah dia ditempatkan ke dalam panci raksasa berisi air mendidih. Meskipun panas ini jauh dari sebanding dengan tingkat ke-8 dalam 18 neraka api, ketika Lin Ming ada di sana dia setidaknya mampu menjauhkan panas dari tubuhnya dengan menggunakan kekuatan hukum kebakaran dan juga sifat pelindungnya, intinya, jadi suhu sebenarnya yang dia hadapi tidak tinggi sama sekali. Tapi sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Panasnya langsung membengkak di dalam tubuh Lin Ming. Tubuh fisik seorang seniman bela diri tidak memiliki kemampuan yang terlalu besar untuk menahan suhu tinggi. Meskipun Lin Ming berkultivasi ganda dalam tubuh dan energi, dia juga tidak jauh berbeda. Seluruh tubuhnya mulai berkeringat. Karena panas terik, pikirannya pun menjadi lambat. Tak lama kemudian, pakaiannya mulai terbakar hingga menjadi abu, dan hanya menyisakan artefak suci kelas atas, jubah skala naga, yang menutupi kulit telanjangnya. Lin Ming menghirup udara dalam-dalam, dan setiap kali dia menghembuskan napas, api akan mengikuti. Seluruh titik akupuntur di tubuhnya melebar, dan uap merah samar mengalir keluar dari tubuhnya, hampir menyembur keluar karena panas yang luar biasa. Tutup titik akupunturmu jika tidak, kamu akan kehilangan kekuatan sumsum naga. Uap merah yang keluar adalah kekuatan garis keturunan yang paling murni. Kata Mo Eversnow, berdiri di samping Lin Ming. Di masa lalu, dia telah menyerap sejumlah besar fragmen jiwa, sehingga pengalamannya sangat luas. Dia mampu membimbing Lin Ming sehingga dia bisa menyerap sumsum naga dengan efek terbesar.
Tutup titik akupuntur. Lin Ming memikul rasa sakit yang menyiksa dan dengan paksa menggerakkan indranya untuk menutup titik akupunturnya. Saat dia melakukannya, dia merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Energi brutal merobek seluruh meridian dan pembuluh darahnya. Meskipun dia berkultivasi ganda dalam tubuh dan energi serta meridiannya jauh lebih kuat dari biasanya, mereka masih tidak dapat menahan energi yang begitu sombong. Kepulan. Meridian dan pembuluh darah di seluruh tubuh Lin Ming pecah karena energi. Kulitnya pecah, menyebabkan aliran darah merah mengalir keluar. Dalam situasi saat ini, rasa sakit pada kulitnya yang pecah-pecah bukanlah apa-apa bagi Lin Ming sama sekali. Rasa sakit yang sebenarnya datang dari sumsum naga yang membakar di dalam tubuhnya. Jika keinginan Lin Ming tidak ditempa begitu lama, jika itu tidak terlalu sulit, dan jika semangat bertarungnya belum mencapai tingkat emas, kesadarannya mungkin sudah runtuh sekarang. Jangan khawatir, darah yang keluar dari tubuhmu adalah darah biasa. Meskipun kamu memadatkan tubuh roh setelah melewati penghancuran kehidupan dan setiap selmu ditempa oleh energi, daging dan darahmu tetaplah daging dan darah aslimu. Engkau belum bisa dianggap terlahir kembali, hanya diubah. Dan setelah itu, ketika Anda menyerap setetes esensi darah Phoenix, itu mungkin merupakan harta yang sangat berharga, tapi itu masih setetes saja. Itu terlalu sedikit. Sekarang, bagimu untuk menyerap sumsum naga ini berarti kamu benar-benar terlahir kembali, buang darah lamamu dan sumsum lamamu. Meskipun Lin Ming tampak seperti air mancur yang mengeluarkan darah, Mo Eversnow masih tenang saat dia menyaksikan adegan ini. Dia perlahan menjelaskan efek dari sumsum naga. Sebenarnya, saat ini, setiap perubahan kecil di tubuh Lin Ming ditutupi oleh indera Mo Eversnow dan berada di bawah kendali penuhnya. Selama perubahan terkecil yang tidak diinginkan muncul di tubuh Lin Ming, dia bisa langsung merespons dan menjamin bahwa hidupnya tidak akan dalam bahaya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.